bekerja, kalian bisa jawab sama kami. Kenapa sih Kak harus memilih Asekma Don Bosco? Karena kuliah di Asekma Don Bosco itu biayanya terjangkau dan bisa diangsur loh. Masa kuliahnya hanya 2,5 tahun. Kalian bisa langsung dapat pekerjaan. Bahkan sebelum kalian lulus pun kalian udah bisa langsung dapat pekerjaan loh. Dan selain itu, dosen-dosennya juga berpraktisi di bidangnya masing-masing. Info pendaftaran kalian bisa langsung chat nomor dan klik link yang sudah di-share oleh tim panitia di kolom chat ya. Baik, selanjutnya kami akan memutar video profil dari lembaga tempat narasumber kita berkarya. Yuk kita saksikan bersama videonya. Silakan tim operator. Nah, gimana nih videonya? Keren ya? Wah, pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Siloam juga sangat baik. Videonya juga keren banget. Berikan aplaus dong untuk lembaga narasumber kita pada hari ini. Baik, selanjutnya saya mengundang Wakil Direktur Asekma Don Bosco bidang akademik, Ibu Cecilia Umbas, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Cecil, waktu dan jaringan kami persilahkan. Selamat pagi, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Terdengar, Bu. Oke, baik. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, apa kabar? Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik ya, Baik, oke. Bu. Baik. Baik, Bu. Selamat pagi kepada Ibu Mike, Wakil Direktur Bidang Non-Akademik, kepada pihak Rumah Sakit Siloam, dalam hal ini Dr. Citra Dewi ya. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di
webinar pada pagi hari ini. Terima kasih dan senang sekali Bu Dokter bisa menyempatkan waktu ya. Sabtu-Sabtu juga bersama di sini. bersama kami. Baik, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada seluruh tim Senat Mahasiswa Asekma Don Bosco dan panitia yang juga sudah bertugas untuk mempersiapkan webinar yang luar biasa pada pagi hari ini. Juga untuk para peserta webinar, baik dari Asekma Don Bosco maupun dari luar Asekma Don Bosco, para Bapak Ibu dosen yang sudah mendukung kegiatan pada hari ini. Saya mewakili Bapak Direktur yang kebetulan hari ini berhalangan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Siloam Hospital Siloam yang sudah berkenan ya kami untuk memberikan pengetahuan kepada kami, khususnya para mahasiswa kami, Bapak Ibu dosen, dan juga kepada peserta yang hadir pada hari ini untuk sharing pengalaman dan juga untuk berbagi ilmu yang mungkin saat ini sering banyak terjadi ya dokter, tetapi tidak peduli atau mungkin kita kurang peduli ya dengan kesehatan sehingga ini menjadi satu momok yang selama ini menjadi pemicu yang membuat kita justru harus lebih waspada. Nah, harapannya pada hari ini, di pagi hari yang cerah ini, kita semua bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan mungkin bisa apa yang tidak kita tahu, kita jadi lebih tahu lagi dan lebih aware dengan kondisi kita, khususnya terhadap organ reproduksi ya, sebagai seorang wanita, kita bisa menjaga sehingga kesehatan kita selalu bisa kita jaga sampai selamanya justru ya. Jadi kita harus rajin cek dan lain sebagainya. Nanti dokter akan membicarakan lebih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, mari kita manfaatkan momen yang baik ini untuk sama-sama berbagi, sharing, dan tanya sebanyak-banyaknya. Mumpung ada dokter Citra di sini, kita bisa cari gali sebanyak-banyaknya informasi yang perlu. Nah, harapan kami ini tidak berakhir di sini ya dokter ya. Kita bisa bekerja sama lagi dengan lebih banyak lagi dengan topik-topik yang lebih menarik, dan kami juga bisa bisa mengedukasi ya, mengedukasi banyak masyarakat di luar sana yang mungkin belum tahu atau sudah tahu tapi tidak peduli. Jadi kita menjadi sama-sama sehat ya, seperti itu. Baik, itu saja tanpa berlama-lama karena kayaknya teman-teman ini sudah tak sabar lagi, termasuk saya dokter, ingin mendengar pengetahuan yang luar biasa ini dan pengalaman-pengalaman dari para peserta yang mungkin nanti akan sharing. Dan akhirnya secara resmi webinar ini saya buka, dan sekali lagi terima kasih banyak untuk terselenggaranya acara ini. Harapannya ini bisa terus kita laksanakan, kita bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di sini dan nanti dengan masyarakat yang luas. Sekali lagi terima kasih Dokter Citra untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dan juga kepada tim panitia yang sudah bertugas untuk terselenggaranya kegiatan ini. Selamat mengikuti webinar dan semoga manfaat ini bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, selamat pagi. Saya kembalikan kepada Kak Putri. Terima kasih Bu Cecil. Baik, sebelum kita memulai webinar ini, izinkan saya membacakan beberapa tata tertib yang harus diikuti selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, wajib mengaktifkan kamera saat sesi berlangsung. Nah, siapa nih yang belum aktifin kamera? Ayo aktifin kameranya teman-teman. Yang kedua, menggunakan background yang telah disediakan. Ayo yang belum pasang background, sekarang pasang ya backgroundnya. Yang ketiga, menonaktifkan mikrofon saat sesi webinar berlangsung. Mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab ya. Bagi para peserta, kalian dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan gagasan dengan santun melalui kolom chat. Dan yang terakhir, kalian akan mengisi formulir feedback atau absensi pada akhir sesi untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, dalam webinar ini,
Tentu saja saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kak Velita sebagai moderator kita pada webinar hari ini. Halo Kak Velita. Halo Kak Putri. Halo Kak, apa kabar? Baik dong, udah semangat ya Kak kayaknya teman-teman kita. Iya benar. Teman peserta kita nih kayaknya udah pada nggak sabar nih Kak untuk mendengarkan materi pada webinar hari ini. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Kak Velita untuk mengambil alih jalannya webinar pada hari ini. Kepada Kak Velita, waktu dan jaringan kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Putri. Di sini saya menyapa dulu Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua serta para peserta kalian serta Dr. Citra Dewi SPOG. Selamat pagi, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Giovanni Verita, salah satu mahasiswi dari Akademi Sekretari dan Manajemen Don Bosco. Di sini saya akan menemani. Terima kasih juga bagi para peserta yang sudah hadir dalam webinar hari ini. Harap teman-teman peserta dapat... Maaf, suara saya terdengar jelas? Sudah Kak, sudah terdengar dengan jelas. Baik. Terima kasih juga para peserta karena kalian sudah hadir di sini. Saya harap teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen sekalian dapat mematuhi tata tertib yang tadi telah dibacakan oleh Kak Putri selaku MC pada hari ini. Nah, teman-teman, kalian ingat gak sih hari ini kita mau webinar tentang apa? Wah, kayaknya pada malu-malu ya di sini, nggak ada yang mau buka mic-nya. Ada yang inget nggak? Kalau misalkan malu-malu, boleh banget tulis aja di kolom komentar ya, nanti bisa dibaca. Oke. Kayaknya pada lupa ya, Bapak Ibu ya, dan teman-teman. Oke, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar pengetahuan baru, yaitu tentang kenali kesehatan organ reproduksi perempuan, yang dipersembahkan oleh Akademi Sekretari dan Manajemen Don Bosco, yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Siloam Agora. Nah, teman-teman, kalian tadi mungkin lupa sama topiknya, tapi kalian ingat gak sih narasumber kita tuh siapa hari ini? Ingat gak? Ayo, pada inget gak? Kalau sampai lupa, parah banget gak sih Kak Putri? Iya nih, padahal dari tadi udah di-mention loh sama kakak-kakaknya. Oh, ada nih dari Teresia Eli sama Dr. Citra. Benar banget, teman-teman. Hore! Jadi, materi webinar pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Dr. Citra Dewi, SPOG, sebagai narasumber kita. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Siloam Agora. Tanpa berlama-lama lagi, di sini saya mengundang Dr. Citra untuk mengaktifkan kamera dan audionya agar dapat menyapa para hadirin. Selamat pagi semuanya. Kedengeran? Pagi Dr. Citra. Pagi. Gimana dokter? Udah semangat belum nih hari ini mau nyampein materinya ke adik-adik? Nah, adik-adik, berasa tua saya. Ya udah kalau gitu ke teman-teman aja ya dokter. Oke, sip. Oke. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih di waktu sibuknya dokter udah mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk memaparkan materi kepada kita semua ya dokter. Sama-sama, makasih juga udah diundang. Sama-sama. Baik, kembali saya ingatkan untuk para hadirin dapat memberikan pertanyaan, pendapat, ataupun gagasan melalui kolom komentar. Dan jangan lupa untuk pastikan sendernya menjadi everyone ya teman-teman, agar kami semua dapat membaca. Jika kalian ingin mengutarakan secara langsung pertanyaan kalian, mohon bersabar atau mohon menunggu hingga presentasi selesai. Nantinya akan ada sesi tanya-jawab yang sudah disiapkan oleh tim panitia.
Baik, sekarang tiba saatnya untuk Dr. Citra memaparkan materinya. Waktu dan jaringan saya persilahkan. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi sebelumnya kepada Ibu Wadir, Ibu Sisilia Umbas, Ibu Mika Marini, yang tadi saya sudah sebut pagi. Lalu ada Kak Putri, Kak Felita, Kak Sisilia, para Don Boscoer semua ya, dan para sahabat Siloam. Oh ya, para Bapak Ibu dosen juga, selamat pagi semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah diundang dan diberikan kesempatan ini. Perkenalkan, saya Dr. Citra Dewi. Pagi ini kita akan bersama-sama membahas sekilas tentang kesehatan reproduksi perempuan. Bukan ngajarin lah, kita bahas bareng-bareng aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa-apa, nggak apa-apa sambil, kalau misalnya pas di topik itu, misalkan mau ada yang nyeletuk atau nanya, kayaknya nggak apa-apa juga, biar lebih enak aja daripada one way, ya. Saya izin share screen sebentar. Oke. Ini udah masuk? Sudah, dokter. Muncul ya. Oke. Nah, jadi topik kita hari ini adalah tentang kesehatan reproduksi perempuan. Ini bukannya mengesampingkan yang laki-laki nih. Cuman hari ini kita bahas ini dulu ya. Mungkin next time kita bahas yang tentang laki-lakinya. Nah, karena topiknya banyak banget, ini cakupannya sangat luas. Jadi ada beberapa subtopik lah yang saya anggap kita akan bahas hari ini. Kita persempit ke arah sekilas, kita hanya bahas sekilas anatomi dan fisiologi, artinya fungsinya. Lalu yang paling sering kita keluhkan ada beberapa masalah lah yang pasti akan kita alami sebagai seorang perempuan. Jadi pastinya kadang-kadang kita pernah mengalami gangguan mens. Lalu ada beberapa penyakit nih yang namanya sering seliweran di Instagram atau di medsos, endometriosis, PCOS, infeksi menular seksual, lalu ada tumor-tumor yang di daerah kandungan, dan terakhir gimana dong caranya improving our health. Oke? Nah, kita mulai ya. Untuk topik pertama, anatomi. Jadi namanya organ reproduksi, tujuannya pasti untuk bereproduksi. Jadi sebenarnya inti dari organ-organ ini adalah supaya gimana kita bisa hamil. Nah, organ yang paling utamanya itu dibagi dua sih. Ada yang di dalam, tidak terlihat, ada yang di luar. Nah, yang di dalam paling utamanya adalah rahim yang di tengah ini. Adalah kumpulan dari organ kumpulan dari otot yang membentuk suatu organ berongga. Rongganya untuk apa? Ya untuk tempat si baby nanti tinggal. Nah, di samping kanan kirinya ini ada saluran dua, yaitu saluran telur atau tuba falopia yang ini. Dan kanan kirinya lagi ada dua indung telur. Yang paling penting di sini adalah si indung telurnya, karena ini tempat sel-sel telur kita dan beberapa organ reproduksi kita tuh dibentuk di sini. Lalu organ yang di dalam ini terhubung dengan dunia luar melalui si vagina. Nah, di bawah sini juga kadang-kadang bisa nih ada beberapa tumor. Yang paling terkenal biasanya ada kista Bartholin yang di ujung kanan kiri bisa membesar. Lalu bisa ada beberapa masalah keputihan atau perdarahan yang lain nanti akan kita bahas. Oke. Ini untuk gambaran tengahnya tadi, kan ada sel telur. Sel telur ini harus setiap bulannya kita mens, itu artinya bertelur. Harus ada satu telur dari salah satu sisi, either kiri atau kanan, yang akan keluar. Nah, dia jalan nih kucuk-kucuk ke tengah. Pas di tengah-tengah ini, kalau misalnya kita lagi masa subur, waktu timingnya tepat, berhubungan, lalu berhasil hamil, nah nanti akan terbentuk, tumbuh menjadi zigot, nanti akan berkembang menjadi baby, tumbuh di sini. Kalau tidak berhasil hamil gimana? Misalnya nggak, ya belum menikah lah, belum berhubungan segala macam. Ya udah, si telur yang tadi ini muncul, dia akan jatuh luruh keluar dan terjadilah yang kita kenal sebagai namanya menstruasi. Gitu. Jadi seorang perempuan akan dianggap dia sudah memasuki masa reproduksi kalau dia sudah mengalami pubertas atau mens pertama. Biasanya sih kalau di Asia sekitar 12-an tahun ya. Lalu menopause sampai menopause. Menopausnya kapan? Kalau di Indonesia kita rata-rata sekarang sekitar 50-52 tahun. Nah, selama bertahun-tahun itu seharusnya kita tetap mengalami menstruasi yang normal setiap bulannya.
Nah, semua ini dipengaruhi oleh hormonal. Kontrol hormonalnya agak ribet, ada yang dari kepala, ada yang dari indung telur, dan dari badan yang lainnya. Tapi tujuannya adalah membuat satu sel telur yang berbuah setiap bulannya dan menunggu datangnya si sperma. Kalau nggak berhasil ya seperti tadi, keluar lagi. Lalu ada kelihatan kan, di sini ada lapisan yang lebih tebal. Nah, jadi selain yang tadi saya bilang, otot dari rahim, ada lapisan dalam yang warnanya agak lebih pink. Ini namanya endometrium. Lapisan inilah yang setiap bulannya menebal, terus nanti mempersiapkan diri untuk menerima datangnya si baby. Tapi kalau misalnya nggak ada baby, dia akan meluruh keluar. Jadi darah mens kita sebenarnya adalah bagian dari lapisan ini yang meluruh jatuh keluar, keluarnya sebagai darah. Nah, ingat-ingat ya, namanya endometrium. Kenapa harus diingat? Karena nanti akan dibahas di belakang. Nih, siklus yang tadi terjadi itu kan udah saya bilang prosesnya ribet, mempengaruhi beberapa hormon yang ada di badan kita. Dan perjalanannya harus seimbang paralel antara si rahim, si endometriumnya, dan si ovarium, indung telur, si telurnya. Jadi kalau misalnya nanti mau program hamil atau kita mau lihat sebenarnya saya subur nggak sih, harus dua-duanya dilihat dan ini harus berjalan beriringan seirama. Kalau ininya rahimnya jalan sendiri, tebal sendiri, telurnya belum siap, nggak bisa hamil. Kalau misalnya telurnya udah membesar sendiri, ininya masih tipis, nggak bisa nempel juga. Jadi banyak hal untuk membuat suatu kehamilan itu berhasil terjadi dan berhasil bertahan. Kadang-kadang terjadi, terbentuk, tapi karena lingkungannya tidak baik lah ya, lingkungan di dalam rahimnya, jadi si sel telur itu tidak berhasil tumbuh atau di tengah jalan jadinya keguguran. Gitu. Nah, kita bahas yang lanjut. Untuk mengetahui apa itu mens tidak normal, apa itu gangguan mens, kita harus tahu dulu yang normal itu seperti apa, ya kan? Yang normal adalah dari segi waktunya dulu. Biasanya kita anggap 21 sampai 35. Kenapa? Balik lagi ke sini sih. Nih. Siklus yang tadi ini normalnya ya secara teori kita hitungnya 28 hari. Ayo coba ingat-ingat. Siapa di sini yang catat-catat siklus mens? Penting loh, harus mulai. Siklus kita berapa hari sih? Artinya siklus tuh gini, hari pertama saya keluar darah mens itu adalah hari pertama siklus. Nah, dari hari pertama ini ke mens berikutnya hari pertama harusnya jaraknya 28 hari. Ini teori. Yang pasti adalah pertengahan kedua ini pasti 14 hari. Pertengahannya di mana? Di ovulasi. Ovulasi itu apa sih? Sel telur kita pecah keluar. Jadi di awal badan kita mempersiapkan si telurnya membesar, lapisan rahimnya mau disiapin bagus, kan nunggu nih di tengah-tengah. Akhirnya si telur keluar. Di saat ini kalau sperma ada, dia akan berkembang hamil, kalau tidak luruh. Nah, yang tengah kedua ini semua orang pasti sama 14 hari. Yang beda di depan ini. Karena banyak hal yang mempengaruhi tumbuhnya sel telur. Kita stres, kita capek, kurang tidur, atau ada penyakit lain yang berubah-berubah dalam 14 hari yang depan. Makanya siklus tiap orang bisa beda-beda. Satu orang pun kita sendiri aja, kadang-kadang bulan ini kita mungkin 30 hari, nanti 26 hari, nanti tiba-tiba 34 hari, bedanya adalah yang di depan ini. Nah, ini kenapa penting? Karena nanti kita mau hitung masa subur. Kenapa harus hitung masa subur? Supaya gampang hamil. Ujung-ujungnya ke situ lagi. Nah, jadi kenapa kita bilang 2135? 28 plus minus 7 gitu. Jadi kita kasih toleransi lah. Kalau masih kurang lebih 7 hari di awal atau di lewat dari 28 hari sebenarnya masih nggak apa-apa karena banyak hal lain. Kita pun kan juga kerja, banyak stresor dari luar, capek dan sebagainya. Lalu warnanya sendiri juga harus dilihat. Dia biasanya istilahnya cranberry red, merah terang lah. Nggak boleh terlalu gelap juga, nggak boleh terlalu pucat. Jumlah ini sih sekilas ya, hanya sebagai info. Kurang lebih sih kita 30-80 cc. Tapi kan kita nggak mungkin ngitung jumlah darah di pet kita. Nah, untuk masa lama berdarahnya, rata-rata antara 2-7. Kalau misalnya ada spotting-spotting di akhir-akhir, mungkin kadang-kadang bisa sampai 10 hari. Tapi harusnya sih nggak lebih dari itu. Masa yang banyak berdarahnya paling lama 7. Lebih dari itu nggak boleh. Lalu tidak boleh ada clotting. Clotting itu gumpalan darah. Jadi sesekali kadang-kadang kalau ada kayak semacam daging ya, daging tanda kutip yang keluar kecil dan pada saat dia keluar kita akan cramping, itu masih nggak apa-apa.
Tapi kalau gumpalannya sering, setiap hari ada, apalagi banyak, itu nggak boleh. Takutnya ada masalah. Lalu, cramping yang tadi saya bilang bisa di awal 1-2 hari sebelum datangnya si darah atau di hari pertama kedua darah itu keluar. Kalau masih ringan, tidak sampai mengganggu, istirahat saja cukup, pakai heat pad atau misalnya tiduran dia hilang, sebenarnya masih nggak apa-apa. Nah, ini siklus yang tadi. Jadi kan hitungannya 28 hari, kita ambil tengah-tengahnya 14 itu masa ovulasi, si telurnya keluar. Nah, yang kita bilang masa subur adalah kurang lebih, ada hitungan lagi, 3 hari di depan dan di belakang masa ovulasi. Nah, kita tahu ovulasinya kapan dong? Sebenarnya harus tracking banget. Kan tadi ingat nih, 14 yang masa kedua ini pasti tetap. Jadi sebenar-benarnya teori, masa subur kita adalah mens saya bulan depan kapan, saya kurangin 14 hari. Ya dok, gimana caranya saya tahu dong bulan depan saya mens tanggal berapa? Nah itulah susahnya. Makanya kadang-kadang mesti kontrol ke dokter, kita bantu hitungin, karena kita harus melihat juga siklus 3 bulan terakhir. Nah itu kenapa kita penting harus catat siklus mens kita. Lalu kalau untuk sekarang ya, nggak usah ribet sih, buka aja App Store, Play Store, banyak banget kok aplikasi menstrual cycle, menstrual diary, dan lain-lain. Masukin aja tanggal mens kita. Dari programnya dia akan ada algoritma, dia bantuin ngitung. Jadi kira-kira nih bulan depan atau bulan ini, tanggal suburnya adalah sekitar tanggal ini sampai tanggal ini. Biasanya ada tanda-tanda hati lah, atau warna pink, dan sebagainya. Jadi di saat itu berhubungan supaya hamil. Kalau nggak mau hamil, ya jangan berhubungan di tanggal itu. Gitu. Oke. Nah, ini untuk skematik warna. Jadi yang bagus antara yang tengah-tengah ini. Kadang-kadang bisa agak gelap, nggak apa-apa, karena kan memang oksidasi atau kadar HB kita. Tapi kalau sudah sampai ke arah yang terlalu gelap, terus-terusan, nggak boleh. Itu berarti ada kayak darah yang menggumpal di dalam. Nah, kenapa harus cari tahu? Terlalu pucat juga nggak boleh. Takut-takutnya anemia, kurang darah. Nah, yang di tengah-tengah nih, kalau agak-agak kuning-kuning gitu, kadang-kadang hati-hati. Apa jangan-jangan ada infeksi, ada keputihan. Tuh. Terus clotting yang agak-agak besar atau banyak, itu juga nggak boleh. Harus diperiksa. Nah, kita masuk ke gangguan mens. Sebenarnya dibagi dua gampangnya. Yang di segi atas ini adalah siklusnya. Yang di bawah adalah masalah nyeri. Jadi mens itu bisa terganggu dari dua hal. Dari siklusnya sendiri, apakah dia jadi banyak sekali, terus ada perdarahan lagi di luar siklus mens, atau dia jadi tidak mens, ya, tidak menore, tidak mens, atau ya siklusnya udah hilang, udah benar-benar gak jelas, bisa flek 2 minggu, hilang 3 hari, flek lagi sebulan, nah itu udah gak jelas. Lalu yang jenis kedua, ini nyerinya. Dysmenore adalah nyeri pada saat mens. PMS namanya juga premenstrual, jadi sebelum mens. Lalu kalau yang ini bentuk parahnya dari PMS. Jadi kadang-kadang saking nyerinya kronik terus-terusan, dia sampai mengganggu ke psikis, mengganggu ke kesehariannya, tidak bisa aktivitas sampai harus konsul ke psikiatri. Bisa ada yang sampai kayak gitu. Nah, untuk yang dysmenore, dua ini sudah termasuk gangguan. Kenapa? Karena dia sudah mengganggu aktivitas. Jadi batasannya yang tadi, kalau dia hanya cramping lightly, tidak sampai harus minum obat, istirahat hilang, itu kita nggak anggap sampai keluhan yang mengganggu, tidak masuk ke dysmenore. Jadi ini kadang-kadang balik lagi ke orangnya masing-masing. Tapi tetap periksa aja dulu. Pastikan dulu tidak ada masalah, tidak ada miom, tidak ada kista, tidak ada yang lain-lain. Baru kita akan anggap, oh itu hanya light cramping biasa. Gitu ya. Nah, nih, normal symptoms pada saat kita mens bisa nyerinya tuh dari ujung kepala sampai kaki sebenarnya. Karena kenapa? Kita lagi retensi cairan. Jadi kayak penuhnya tuh si badan-badan. Kalau di kepala jadinya sakit kepala. Lalu di payudara berasanya agak kencang, sakit gitu, terutama di beberapa hari menjelang mens. Perut juga cairannya kan retensi di sana. Jadi bloating, kembung lah, nggak jelas, mau makan rasanya penuh gitu, pengen sih tapi makan dikit ntar enek kayak gitu. Nah bisa juga sampai mood swing, makanya katanya ceweknya suka mood swing ya. Terus lelah, konstipasi juga, karena kan dekat sama usus tuh, nanti dia akan mengganggu ke lebih sering diare-diare gak jelas beberapa hari, nanti tiba-tiba bagus lagi kalau mensnya udah selesai, bisa seperti itu.
Ada yang demen yoga di sini? Ya, boleh dicoba ya. Ini ada beberapa position yang bisa dicoba. Yoga for period pain. Lalu, sekarang ke masalah perdarahannya. Perdarahannya itu biasanya sih, selain karena gangguan hormon kita sendiri yang tidak seimbang, takutnya ada masalah lain. Maksudnya apa? Kita periksa apakah ada polip atau miom, ada kista, atau misalnya ya lebih parah lagi ada sampai keganasan, kanker, atau hanya gangguan darah loh. Kadang-kadang ternyata kita kutak-katik di bagian objeknya, tahu-taunya masalahnya memang di darahnya sendiri dan terlalu encer. Atau misalnya dia ada kelainan darah, kanker darah gitu maksudnya. Itu kan ngaruh juga jadinya ke perdarahan. Nah, ini sekarang kita bahas ada dua sih yang saya bahas utama di sini, yang lagi happening, endometriosis dan PCOS. Nah, tadi ingat masalah endometrium? Jadi, endometriosis ini penyakit. Penyakit apa sih? Endometrium yang tadi harusnya di tengah rahim, salah tempat. Tiba-tiba dia tumbuh di luar rahim. Tumbuhnya bisa macam-macam. Yang masih deket-deket di samping-samping luar rahim kayak gini. Jadi kalau pas kita operasi, kita lihat rahimnya tuh hitam-hitam, ada yang nempel-nempel di luar, itu sih endometriumnya. Numbuh di luar. Atau di sekitar saluran telur. Di dalam juga bisa ngeblok. Jadi nggak bisa lewat, telur nggak bisa lewat, sperma nggak bisa lewat. Atau apes-apesnya malah ketemu di sini, hamilnya jadi di sini. Jadi hamil di luar kandungan. Ini nggak boleh, ini harus operasi dibuang kalau nggak bisa perdarahan. Bisa juga di indung telur, tumbuh makin besar, jadinya kista endometrium. Atau bahkan di tempat-tempat lain. Terus dia tumbuh di luar ngapain dok? Ya tumbuh beneran ikutin siklus endometrium yang di dalam rahim. Jadi setiap bulannya kan harusnya yang di dalam ini meluruh menebal keluar ke vagina dong. Nah yang di luar ini terus ngapain dong? Dia meluruh menebal juga tapi nggak bisa keluar. Jadi numpuk, makin radang, makin lengket, jadinya nyeri. Itulah gejala terutama dari endometriosis adalah nyeri pada saat mens. Karena apa? Karena yang tadi. Terus masih bisa lebih parah lagi. Kadang-kadang bisa sampai ke usus nempelnya atau ke depan, ke kantong kencing. Jadi rahim kita kan di sini posisinya di tengah. Depan itu kantong kencing, belakang sini kan usus. Nah, dia kan lengket di sini, nempel ke sini. Muncul lagi gejala baru. Pada saat mens tidak hanya nyeri mens, kram perut, nyeri juga pada saat pipis, nyeri juga pada saat BAB. Lalu biasanya ada juga yang nyeri pada saat berhubungan. Jadi kuncinya dari endometriosis adalah nyeri pada saat mens. Kalau udah parah bisa sampai di luar mens. Kenapa? Karena ya lengketnya sudah selalu banyak. Jadi bahkan di luar mens pun dia sudah nyeri, sudah radang. Oke. 1 dari 10 perempuan dikatakan pasti akan mengalami endometriosis. Memang ini sering sih, sangat-sangat sering terjadi. Makanya agak-agak aware. Kita ada keluhan nggak sih sebenarnya pada saat mens? Gitu, ya. Terus tempat-tempatnya yang tadi bisa di mana-mana, tidak semuanya harus dioperasi. Kadang-kadang kita lihat dulu keluhannya apa sih. Dan kalau yang masih kecil, kadang-kadang sekarang udah beda ya kita cara menghadapi endometriosis. Kalau dulu mungkin setiap kali ketemu kita belek gitu, zaman dulu, sekarang enggak. Kalau memang dia targetnya mau parah hamil, sudah menikah, mau promil, kita akan arahkan ke promil. Tapi lihat-lihat lagi juga, apakah ukurannya seperti apa, keluhan nyerinya seperti apa. Saya sering bilang, endometriosis itu ukuran tidak sesuai dengan keluhan. 2-3 cm nyeri banget, melintir-melintir, muntah-muntah, bisa. Tapi ada juga yang kista 10 cm, dia nggak tahu, datangnya cuma karena mau check up, atau saya nggak hamil-hamil, kenapa sih dok? Tahu-tahu udah ada kista 10 cm. Bisa kayak gitu. Oke. Nah, yang kedua nih, PCOS. PCOS singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Polycystic ovarian sendiri artinya ada kista banyak di ovarium. Gitu. Jadi sebenarnya ya benar-benar kalau di USG ada terlihat nih ovariumnya, indung telurnya, either kanan, kiri, atau dua-duanya, ada banyak sel telur kayak gini, tek kecil-kecil banyak. Terus kenapa jadi masalah dok? Bukannya bagus kan kita memang harus ada sel telur 1 setiap bulan. Iya, 1. Bukan banyak. Jadi, masalah penyakit ini adalah
Dia ada ketidakseimbangan hormonal yang menyebabkan sel telurnya semuanya gede bersamaan. Tapi gedenya juga nggak nyampe di ukuran yang kita butuhkan. Tidak bisa juga ada satu yang membesar sendiri dan pecah menjadi sel telur. Jadi kayak saingan semua, nggak ada yang berhasil finish. Gitu. Terus jadinya semua cairan yang menumpuk di sini sialnya bentuknya kayak hormon laki-laki. Akhirnya dia menjadi sindrom. Artinya sindrom itu adalah kumpulan gejala. Gejalanya biasanya apa? 2 dari 3 dari gejala ini kita akan bilang dia PCOS, yaitu dari USG ketemu ada gambaran yang tadi, polikistik. Kedua, mensnya tidak teratur. Kunci utama di polisisted PCOS adalah mensnya tidak teratur. Bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali pun bisa. Nggak ada mens gitu, hilang aja. Lalu, ingat kan tadi hormonnya cowok numpuk di sini, jadinya gejala cowok, hiperandrogenisme. Apa sih gejala cowok? Nih, jerawatnya udah gede-gede, jerawat batu, atau bahkan ada kumis-kumis tipis kayak gini keluar, bisa. Jadi kayak pertumbuhan rambut di tubuh yang berlebihan, gitu. Nah, kalau ada 2 dari 3, kita anggap dia PCOS. Dan tidak selamanya kamu sekali dibilang PCOS, artinya akan PCOS terus-terusan, mens saya akan jelek terus-terusan. Enggak juga. Badan kita sebenarnya berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Jadi bisa tuh PCOS, tapi tipe varian yang mensnya teratur, cuma keluar gejala-gejala androgenismenya. Kalau diperiksa hormonnya, dia ada yang meningkat hormon cowoknya. Lalu gejala lain susah hamil. Karena kan tadi nggak ada sel telur yang pecah setiap bulan kan. Jadi nggak ada telur. Nggak ada telur nggak mungkin hamil. Nggak ada yang dibuahi. Gitu. Sama nih sama endometriosis. Katanya 1 dari 10 perempuan juga akan mengalami PCOS. Lalu di sini, selain kuncinya irregular period, dia ada... Sebentar ya. Ngeganggu nggak sih ini sebentar? Nih, dia ada gangguan ke arah insulin resisten. Jadi pasien-pasien PCOS biasanya itu dekat sekali dengan gangguan metabolik. Artinya apa? Ada kelainan kencing manis atau kolesterol. Biasanya sering tuh kalau diperiksa. Dan umumnya bukannya body shaming ya, karena ada hubungan dengan penumpukan hormon androgen dan ketidakseimbangan insulin tadi, biasanya jadi mudah gemuk. Jadi berat badannya naik, nggak turun-turun, udah diet, udah olahraga, nggak turun-turun. Ya bukan salah dari pola makan aja, memang karena hormon di badannya seperti itu. Jadi kalau hormonnya nggak dibenerin, nggak akan selesai masalahnya. Dan nggak akan hamil-hamil. Gitu. Oke. Nah, yang ini, jadi saya punyanya apa sih PCOS atau endometriosis? Kadang bisa dua-duanya bahkan. Jadi ya gejalanya beririsan aja di tengah. Nyeri, mensnya jadi gak teratur sebenarnya jatuhnya, irregular lah. Lalu gangguan utama di sini, susah hamilnya. Makanya harus diperiksa kalau misalnya memang ada keluhan. Nah, kita masuk ke topik yang berikutnya ya, infeksi menular seksual. Ini mungkin agak banyak topik yang langsung bertumpuk-tumpuk-tumpuk. Kalau misalnya dirasa ada yang mau nanya, boleh sih, nggak apa-apa. Mungkin nyalain aja audionya, mau nanya langsung boleh ya. Untuk infeksi menular seksual, kita harus tahu dulu yang tidak menular seksual seperti apa, baru yang menular seksualnya apa. Nah, ini ada patokan ya, gambaran. Di vagina kita, pasti kita sebenarnya mengeluarkan cairan atau lendir. Selama warnanya masih bening, sesekali agak putih, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah agak kuning, apalagi hijau, abu-abu, encer, ini sih udah pasti infeksi. Kalau yang 3 di kanan, biasanya ini karena berdekatan dengan masa mens. Nah, beda lagi. Keluarnya pink, tapi saya lagi nggak mens, dok. Nah, nggak boleh. Apa jangan-jangan ada luka, erosi, atau kenapa yang lain. Kalau di usia tua, yang kita paling takut, jangan sampai itu gejala awal dari kanker serviks. Karena ya gejalanya perdarahan. Itu. Nah, yang ini ya. Infeksi utama di vagina ada 3 sih yang di sini. Jadi 3 ini yang tidak termasuk di infeksi menular. Yang 1 infeksi saluran kemih. Kok masuk di sini dok? Ya soalnya kan vagina ada tempatnya di situ juga, lubang pipis kita di sana. Jadi infeksi saluran vagina sering sekali akan terbawa ke saluran kencing.
Makanya jadi naik ke atas menyebabkan infeksi kencing, pipisnya sakit, perih, dan sebagainya. Lalu yang paling sering lagi nih, cewek-cewek keluhan kita pasti ini aja. Saya kok ada keputihan ya dok, gumpal-gumpal putih, nah infeksi jamur. Terus saya keputihan dok, tapi warnanya abu-abu sih, agak-agak encer, kadang-kadang kadang enggak, nah, itu infeksi bakteri. Gitu ya, BV, bacterial vaginosis sering sekali terjadi di kita. Ini infeksi yang tadi, selain karena berdekatan, saluran kencing kita yang uretra, itu yang dari ujung nih, kantong kencing keluar, punya kita memang lebih pendek dibandingnya laki-laki. Jadi aksesnya cepat, naik sekali ke atas, langsung deh bisa demam, menggigil, dan sebagainya. Oke? Jangan nahan buang air kecil. Ayo. Karena saking rajinnya kerja dan saking rajinnya belajar, jadi nahan-nahan pipis atau males minum. Nah ini nih prekursornya kita sering banget jadi infeksi saluran kencing karena ini. Terus posisi untuk cebok, ini agak ribet ya. Tapi memang harusnya itu dari depan ke belakang, jangan belakang ke depan. Maksudnya belakang tuh dari arah anus, jadi ke bawah, bakteri di anus ke bawah ke depan, seperti itu. Dan sebaiknya sih nggak usah, jangan pakai sabun-sabunan, apalah wangi-wangi gitu nggak usah. Ya. Ini infeksi yang tadi, jamur. Gambarannya paling gampang seperti inilah, putih-putih, nempel gitu di celana dalam, ngeplak di situ. Ya, harus diobatin. Gampang berulang. Lalu ini, untuk yang gambaran bakteri, selain yang tadi saya bilang warnanya abu-abu, encer, biasanya nih, something smells fishy. Agak amis deh. Pokoknya kok celana dalamnya jadi baunya amis ya dok. Kayaknya lendir yang keluar amis. Nah itu biasanya ini penyebabnya. Ada infeksi bakteri. Dibiarin kadang-kadang cebok hilang. Tapi nanti ada lagi. Karena yang di dalam saluran vagina belum dibenerin, belum dibersihin. Harus diobatin dulu baru dia akan hilang seluruhnya. Oke? Nah, STI yang tadi saya bilang sexual transmitted infections ya. Ini yang termasuk menular seksual. Banyak sebenarnya. Tapi gini aja deh, kita bahas sekilas. Yang virus kita bahas 3, bakteri kita bahas 3, yang parasit ada ya nih, trichomoniasis. Jadi virus paling sering herpes ya, herpes simplex, HIV sama HPV. HPV ini yang salah satunya nanti ke arah kanker serviks. Jadi akan kita bahas di sini. Lalu yang bakteri 3 ini sebenarnya mungkin ada yang pernah dengar, mungkin juga belum. Gonore, sifilis, chlamydia. Apa sih itu dok? Nah, intinya sih ini semua adalah infeksi menular pada saat berhubungan seksual. Makanya kita suka ngomong pakai kondom. Tuh, selain untuk ya mencegah kehamilan, sebenarnya ini sih yang lebih penting, jangan sampai kena infeksinya. Terus gejala awalnya itu justru ya lebih sering asimptomatik, ada gejala. Jadi baru ketahuan mungkin setelah dia sudah naik ke atas, bikin masalah di perut atau di saluran telur, baru nanti nyeri, baru berobat, ternyata ada infeksi gitu. Ya, ini yang si chlamydia ya. Chlamydia itu nggak enaknya, dia yang paling tidak bergejala di antara semuanya. Kalaupun bergejala, biasanya justru ke arah pipis. Pipisnya aja yang nyeri atau ada keputihan tapi hanya slightly, nggak banyak. Nggak khas banget juga putih nempel-nempel juga enggak. Jadi ya biasanya kita bilangnya lebih baik kalau sudah pernah berhubungan 6 bulan sekali, kamu harus periksa nih ada infeksi-infeksi STI enggak gitu. Terutama kalau sempat ganti pasangan. Lalu simptom yang parahnya adalah kalau infeksinya sudah naik ke atas, dia akan menumpuk di saluran telur, menyumbat, bikin susah hamil, dan bikin hamil di luar kandungan. Dia mirip nih sama si gonore. Kalau gonore lebih gampang, lebih terkenal. Dia ini yang biasa dikenal dengan kencing nanah. Oke, biasanya keluhan utama di pria karena lebih jelas langsung keluar. Kalau yang di wanita biasanya keluhan awalnya sama, hanya pipis, baru nanti mulai ada keputihan kalau infeksinya sudah cukup parah. Penyebabnya sama-sama bakteri. Kalau yang si chlamydia dia bulat kecil 1, kalau si gonore 2 biji kayak gini. Di pemeriksaan mikroskopik keluarnya seperti ini. Nah, jadi bahayanya 2 ini adalah baru ketahuan kalau dia udah naik ke atas. Dia menyebabkan infeksi di perut, baru kelihatan, oh ternyata ini dia ada gonore, ada chlamydia udah lama pasti gitu. Lah mungkin infeksi baru. Jadi dia menyebabkan perlekatan di saluran telur kanan kiri, menyumbat, sel telurnya nggak bisa ke sini, akhirnya hamil di luar kandungan. Paling sering itu.
Nah, yang sifilis, nama kerennya itu Raja Singa. Jadi umumnya dia kayak sariawan. Penyebabnya bakteri juga, cuma bakterinya bentuknya spiral. Sariawan di daerah kemaluan atau kalau misalnya ada oral seks ya di daerah mulut bisa. Tapi seringnya di kemaluan. Masalahnya ini sariawan besar, tidak nyeri. Ciri khasnya itu. Tidak nyeri, jadi dicuekin lagi kan. Dicuekin lagi, virusnya pintar masuk ke badan sembunyi. Nanti sekitar berapa bulan muncul lagi, munculnya langsung agak nyeremin. Sebadan badan merah-merah titik-titik kayak gini. Jadi sifilis ini sebenarnya sangat-sangat mudah. Obatnya tuh cuma pakai injeksi aja. Kalau pernah dengar injeksi boka-boki, bokong kanan, bokong kiri. Udah selesai, sebenarnya selesai. Tapi karena gejala awalnya hanya seperti ini, biasanya dicuekin, nggak periksa, lanjut ke stage 2, bahkan kadang-kadang kalau dia takut nih, dianggap kayak, oh kayak cacar gitu. Terus minum obat virus, nanti istirahat bentar, lama-lama 1-2 minggu hilang. Sebenarnya salah obat kan, jadi tidak sesuai untuk si bakteri ini. Obatnya yang dikasih obat virus. Dia lanjut lagi ke stage 3, dan ini akan kena ke semua-muanya. Bisa ke otak, bisa ke paru-paru, jantung, liver, dan dia bisa bikin pasiennya meninggal. Ini sayangnya sampai saat ini pun masih banyak loh. Di RSUD, di puskesmas kita masih sering nemu ini. Baru kemarin juga saya ada pasien lahiran pun sifilis. Dan dia tidak pernah kontrol, tidak pernah berobat. Itu. Ya, jadi gejalanya seperti ini. 25% yang kena meninggal. Serem. Karena apa? Karena nggak tahu sebenarnya sih. Ya dianggap ya cuek, cuma gejala ringan, terus ya sudah dibiarkan tidak berobat. Lalu ini yang tadi kita bilang trichomoniasis. Ini parasit ya. Parasit itu lebih kayak binatang. Jadi ada binatang di vagina saya, Dok. Iya. Nih, bentuknya kayak gini. Kalau dilihat di mikroskop ya dia berenang-berenang, gerak-gerak nih pakai si flagelnya ini kayak ikan berenang gitu. Nah, yang nyeremin dia keputihannya modelnya berbusa-busa. Kadang-kadang bisa sampai kuning-kuning hijau sekali gitu bisa. Lalu karena dia busa banyak, tebal, dia jadi menyebabkan radang di leher rahim. Jadi yang harusnya pink mulus cakep jadinya kayak gini. Kita bilangnya kayak bentuk stroberi. Ini juga sebenarnya gampang, diobatin pun hilang. Cuma ya berobat. Kalau nggak berobat kan nggak ketahuan. Oke. Nah, yang virus kita bahas hanya sekilas. Herpes bisa tipe 1, bisa tipe 2. Tipe 1 tuh di setengah badan atas, tipe 2 di bawah. Gejalanya apa, Dok? Ya kayak gini, bintil-bintil, lesi-lesi, blisters kita bilangnya. Nyeri, bedanya kalau yang herpes ini sangat nyeri. Lalu dia kalau kumannya, virusnya sudah masuk, ini tiga-tiganya yang kita bahas nanti ya. Herpes, HPV, HIV, satu lagi deh hepatitis. Virusnya kalau udah masuk ke badan, dia nggak hilang. Nggak ada istilahnya kita bisa ngeluarin si virus dari badan kita lagi, nggak ada. Jadi ya masuk, diam di situ. Ini tumbuh kan, nanti diobatin. Terus lesinya hilang, berarti virusnya hilang. Enggak, virusnya tetap ada di badan. Nanti tunggu badan kita imunnya turun atau kenapa, nanti keluar lagi. Kayak nyeri-nyeri, tingling, kayak kesemutan gitu-gitu. Dan tergantung kenanya yang mana. Tipe 1 ya di daerah setengah badan atas. Bisa di mata, samping-samping bibir paling sering. Kalau yang tipe 2 ya biasanya daerah kemaluan. Nanti gampang kapan-kapan keluar lagi, kayak gini-gini lagi dan nyeri-nyeri. Ya, for life tinggal di sana. Tingling and burning sensations. Okay? Lalu ini HPV. HPV mulai terkenal karena kita sekarang sering bahas kanker serviks. Penyebabnya dia human papilloma virus. Nah, menyebabkan 2 sih gampangnya. Dia ada tumor yang jinaknya, ada tumor ganasnya. Yang jinaknya itu modelnya kayak gini, kondiloma. Jadi kayak warts gitu loh, ada daging tumbuh kutil-kutil, kutil biasanya namanya. Bisa di cowok, bisa di cewek. Kalau di cewek berkembang lagi bisa menjadi kanker leher rahim, di cowok bisa kanker penis, bisa juga kanker anus. Jadi daerah-daerahnya pokoknya daerah kemaluan semua. Kalau dia masuk ke badan, infeksinya itu lama sebenarnya. 10-30 tahun baru berkembang. Kalau ketahuan di awal-awal, bisa langsung periksa, yang daerah atas ini kita buang. Tapi virusnya sama, tetap masuk di badan. Jadi harus ada perlindungan jangka panjang, biasanya nanti kita akan bahas ke vaksin. Oke. Nah, ini yang hepatitis B, mungkin udah sering dengar ya, saya nggak bahas secara umum. Gejala yang penting di sini, hepatitis B dan HIV, 2 ini hati-hati karena bisa menular ke bayinya. Sebenarnya semua sih, yang virus-virus tadi pun bisa, tapi terutama adalah 2 ini, hepatitis B dan HIV. Jadi kalau
kita misalkan atau pasangan kita ada penyakit ini, harus sangat-sangat periksa, dan biasanya pada saat lahiran akan disarankan lebih baik disesar, menghindari risiko ada luka di bayi lalu darahnya masuk, infeksinya kenanya ke bayi, seperti itu. Oke. Nah, ini hanya sekilas ya, yang gambaran tadi, model-modelnya. Lalu kita masuk ke topik tumor, benjolan di daerah kandungan. Paling sering sih ini, ada yang namanya polip, jadi kayak daging tumbuh tapi kecil-kecil, bisa di ujung luar, di dekat leher rahim, bisa di tengah-tengah. Ada yang namanya miom, ada yang namanya kista-kista yang tadi tuh. Terus ini jangan lupa, penyebabnya kan dia menyebabkan gangguan di pola perdarahan. Jangan lupa kadang-kadang nih saya sedang menggambar ini nih. KB juga loh. KB itu efek samping sih. Efek sampingnya bisa menyebabkan mens kita berantakan juga. Jadi kadang-kadang juga harus kontrol-kontrol nih. Sebenarnya ada penyakit atau hanya karena efek hormonal. Nah, ini miom. Kemarin sih ada reels ya sempat ngebahas tuh. Jadi kalau miom itu anggap bakso daging deh, dia otot juga tumbuh di otot gitu. Bisa di dalam, bisa keluar rahim, bisa di tengah-tengah otot rahim. Ya gejalanya menyumbat sih. Nih foto aslinya seperti ini. Di satu rahim pun bisa tumbuh sebanyak ini. Gitu. Lalu kalau kista itu balon air. Jadi dia benjolan, isinya air macam-macam. Jernih bisa, lengket kuning-kuning bisa, darah, itu yang tadi, endometriosis, atau yang macam-macam nih, kayak gini. Isinya minyak campur rambut, gigi, tulang. Makanya nih orang bilang santet-santet segala. Bukan, ini beneran ada kista seperti ini. Memang dari badannya salah tumbuh tumor, jadinya bentuknya seperti ini. Lalu PCO, masuknya di sini juga ya. Kalau ini yang kista endometriosis, jadi coklatnya tuh secoklat ini, darah kan. Gejalanya apa? Tergantung. Kecil bisa nggak ada gejala, kebalik. Kecil bisa bergejala sekali, nyeri, besar justru bisa nggak bergejala. Tapi kalau udah lumayan besar, berarti kan dia menekan dong. Jadi mulai susah BAB, atau perutnya begah, kelihatan buncit, terus gejala-gejala lain mensnya nggak teratur. Nanti kadang-kadang bisa ganggu juga ke pipis atau ke BAB-nya. Nah, ini contohnya ya. Rahim yang bagus, normal, cakep begini, kistanya besar banget. Harusnya kan indung telur kecil, paling segini ukurannya. Ini jadi sebesar ini. Lalu gimana dong cara untuk memperbaiki kesehatan kita? Yang pertama, period tracking ya. Mulai sekarang catat-catat deh mens kita. Tanggal berapa mulainya, selesainya, nyeri nggak, kayak apa, catat-catat. Gampang lah masukin HP, period trackersnya banyak sekarang, aplikasi kok lucu-lucu semua lagi. Ya. Terus perhatiin juga darah yang keluar warnanya apa sih? Yang tadi diomongin di presentasi ini saya ada nggak sih? Nah, terus ada keputihan nggak? Jangan-jangan kalau nona-nona belum menikah biasanya sih masalahnya di sini ya. Lalu STD, STI yang tadi, kalau ada gejala segera periksa. Nggak ada gejala, ya kamu kalau bisa kalau sudah masuk ke masa-masa berhubungan aktif, play safe lah. Kondom, atau jangan berganti-ganti pasangan, berhubungan setelah menikah, seperti itu. Oke. Nah, ini kita ada, maaf nih ketutupan, well women exam. Ada 3. Jadi, perhatikan payudara kita, perhatikan daerah panggul, lalu nanti ada pap smear. Sebenarnya di atas 21 tahun sudah boleh loh. Nah, kalau pap smear sih memang setelah kamu berhubungan lah, kalau belum buat apa. Gitu. Terus payudara, nih, jangan salah, kanker payudara di kita itu nomor 1 loh. Di kedua jenis kelamin, nomor 1 kanker paling banyak ternyata payudara. Di data Indonesia nih, tahun 2020. Padahal gampang ngeceknya. Sadari, sering dengar kan? Periksa payudara sendiri. Nah, ngeceknya gimana? Terutama sih disarankan setelah mens atau 1 minggu setelah mens, posisinya seperti ini. Nah, nih, tangan ya, tangan naik ke atas, atau tangan di samping, satu tangan naik, posisi tiduran. Boleh melakukan gerakan, boleh memutar luar ke dalam, atau begini, atau naik turun zigzag. Cari, ada benjolan nggak sih? Tuh. Terus selain di daging payudaranya, jangan lupa, maaf nih, saya sebut putingnya. Putingnya dilihat, jangan-jangan ada mengeluarkan cairan, itu juga nggak boleh. Pokoknya kita hanya boleh mengeluarkan cairan ASI itu pada saat setelah hamil atau di usia besar kehamilan. Selain itu tidak boleh, itu bisa ada tumor, ada penyakit juga. Ya, kalau ada benjolan, segera periksa. Di atas 40 tahun, disarankan mamografi.
Oke. Lalu yang kanker kedua, kanker serviks yang tadi kita sudah sempat bahas. Untungnya ini adalah virus yang ada vaksinnya. Jadi sekarang kita sangat-sangat mengejar ke sini nih. Kalau di bawah 15 tahun, nih, jenis-jenis vaksinnya ya, ada yang 4 tipe, sekarang yang paling baru lagi ada Gardasil 9, dia sudah mengcover 9 tipe virusnya. Lalu pemberiannya, kalau di bawah 15 tahun, kita boleh hanya 2 dosis selang 6 bulan. Kalau udah di atas 15 tahun sampai 45 tahun, nah sarannya harus 3 dosis. Bulan ke-0, 1 sampai 2, dan di bulan ke-6. Tujuannya apa? Untuk mencegah jangan sampai dia progresif ke arah kanker. Kita deteksi di stage manapun di sini masih bisa kok, masih ada perlindungannya, jangan sampai dia ke arah kanker. Karena sebenarnya virus ini ada di mana-mana, di udara bebas itu sebenarnya ada. Nggak juga sih kita sekarang harus bilang, oh ini orang pasti ganti-ganti pasangan nih, dia kena kanker serviks. Sekarang udah nggak bisa ngomong seperti itu juga sih. Jadi ya cegah sebisanya lah, proteksi diri kita sendiri. Lalu khusus untuk si HPV boleh diberikan juga ke pria ya, anak kecil laki-laki. Kalau perempuan sekarang sudah ada programnya di SD, di 9 tahun akan disuntikan. Untuk laki-laki sepertinya sih belum. Nah, balik ke kita orang tuanya, mau kasih proteksi atau enggak. Oke, ini slide terakhir. Akhirnya selesai. Masih sudah pada bosen belum nih? Keep calm and boost happiness. Balik lagi, semua yang terjadi di kita mempengaruhi pikiran kita, badan kita, itu akan mempengaruhi hormon kita. Jadi semua itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi siklus menstruasi kita. Gitu. Jadi selain dengan jaga kondisi, perhatikan kalau ada keluhan langsung segera periksa. Udah yang lain-lain bikin happy lah. Kita healing, cari hobi, lalu cari music therapy. Ada yang demen exercise, lebih bagus lagi tuh, double profitnya, bisa menjaga pola badan. Terus traveling, meditate, time management ya, kita penting. Sekarang ini saking sibuknya nggak sempat lagi tidur 8 jam atau screen time terus-menerus sampai motong waktu tidur gitu. Oke, kayaknya itu aja. Semoga membantu info-infonya. Ditunggu pertanyaan-pertanyaan dan diskusinya setelah ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih Dokter Citra atas pemaparan dan penyampaian materinya. Sekarang kita udah ada gambaran nih ya tentang reproduksi wanita dari tadi pertama-tama masalahnya ya kan. Masalah reproduksi itu apa aja dan masalah menstruasi, masalah seks menular juga tadi ada. Terus tadi apa sih masalah yang udah banyak dokter temuin ya saat ini? Tadi ada endometrium. Terus pentingnya tuh teman-teman tadi udah diingetin ya sama dokternya kita harus nyatet masa period kita atau masa menstruasi kita karena itu penting banget. Dan kita juga pastinya harus menjaga pola hidup karena itu juga ngaruh ya dokter ya ke masa menstruasi. Tadi juga udah dijelasin tentang gejala-gejalanya apa aja dalam gangguan menstruasi. Tadi juga ada sebutan endometriosis dan PCOS, sudah dijelasin secara rinci sama dokter. Terus gimana sih pencegahannya dan tadi ada pengenalan juga tentang gejala-gejalanya ya dokter ya. Jadi materinya sangat bermanfaat banget ya teman-teman. Pasti teman-teman dari yang tadinya wawasannya kurang, jadi sekarang udah nambah nih karena dikasih tahu dari Dokter Citra kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswi dan para hadirin sekalian, saya persilahkan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Wah, kayaknya masih malu-malu ya dokter ya untuk keluarin suaranya. Oke, kalau gitu ini di kolom komentar banyak banget yang udah bertanya. Jadi kita bacain aja ya. Di sini karena waktunya kita terbatas, jadi tidak semua pertanyaan akan dibacakan ya dokter. Oke. Baik. Oke, di sini pertama akan saya bacakan pertanyaan dari Syafia. Halo semuanya, halo dokter, saya Syafia Sahla dari UPYAI, izin bertanya.
Misalkan saya halangan dan alhamdulillah lancar-lancar aja, tapi pas akhir saya udah nggak pakai pembalut, di daerah kemaluan itu ngerasa gatal-gatal terus. Itu kenapa ya, Dok? Apakah ada bakteri dari pembalut atau bagaimana ya, Dok? Dan saya izin bertanya lagi, kalau untuk kista, bagaimana cara kita mengetahui kalau kita itu kista, dan bagaimana cara kita untuk mencegah biar tidak terkena kista? Apakah makanan berpengaruh dalam kista atau dari mana ya, Dok? Terima kasih. Wah, banyak ya, Dokter, pertanyaannya. Oke, Boleh langsung dijawab aja atau mau dikumpulin boleh. aja nih, Dokter? Kayaknya langsung aja daripada nanti lupa. Oke, jadi Boleh. nah pertanyaan yang paling pertama dulu ya, yang masalah tadi kalau misalnya mensnya normal, dengan catatan memang benar normal ya, nggak ada clot, nggak ada nyeri, nggak ada yang lain-lain. Terus biasanya sih kejadian 4-5 hari, terus baru nanti bisa ada gatel tanpa ada benjolan, ada keputihan atau yang lain-lain di vagina. Catatannya banyak nih, karena memang harus diperiksa. Nggak enaknya keluhan objin itu kadang-kadang nggak bisa hanya by phone, by WA, atau konsultasi online kayak gitu-gitu. Karena kita harus periksa di saat itu memang ada yang lain nggak. Kita ada bilangnya struktural. Jadi maksudnya secara tampak mata, secara anatomis ada kelainan nggak? Kalau nggak ada kelainan, baru kita oh ya udah ini berarti yang masalah ringan-ringan. Jadi jawabannya bisa yang paling ringan sebenarnya cuma alergi pet, alergi pembalut gitu. Ya karena makan 4-5 hari kan, mungkin iritasi, mungkin gatel, karena saya sendiri pun seperti itu gitu. Jadi kalau mensnya udah masuk 4-5 hari, saya udah tahu nih, aduh bentar lagi udah mulai gatel-gatel di samping bibir kanan, bibir kiri. Gak apa-apa, itu sih hanya alergi. Nah, tapi balik lagi, cek dulu, ada keputihan nggak? Kalau ada keputihan, bisa karena keputihannya. Kalau ada blister kecil-kecil, apa ya istilahnya lenting kecil gitu, itu juga bisa bikin nyeri, bikin gatel. Atau satu lagi, demen cukur nggak? Nah, ayo. Kalau yang suka cukur, kadang-kadang mikrolesi dari pisau cukur yang kena ke bibir daerah situ juga bisa bikin iritasi, bikin gatel, apalagi nanti kena pet gitu ya. Nah, masalah kista sebenarnya sih kalau dibilang pencegahan ke lifestyle. Tapi gini, kista atau miom atau tumor itu pasti kita punya predileksi. Maksudnya apa sih? Ada bawaan genetik. Jadi harus lihat-lihat dari keluarga kita deh, terutama yang cewek-cewek, mami, saudara, cewek, tante, yang kayak gitu-gitu. Tapi dari segi mama, bukan dari segi papa. Biasanya lebih ngaruhnya itu kalau dari segi mama. Nah, kalau mereka ada tumor, berarti kita harus hati-hati. Udah tahu nih, saya nanti harus rajin check up. Terutama kalau udah kayak menikah, 30 tahun, 40 tahun, itu harus rajin check up. Caranya adalah deteksi secepat mungkin. Nah, untuk mencegah dia keluar, gimana? Saya udah ada nih bawaan nih, siapa saya, kanker serviks, siapanya lagi, miom, meninggal, ini, itu, bla, bla, bla. Udah tahu dong, stigma saya berat nih. Berarti ya udah healthy lifestyle, nggak bisa lagi. Ya kurangin junk food, istirahat cukup, makanan kaleng yang pengawet-pengawet sebisa mungkin kurangin, grill-grill kurangin. Bukan berarti nggak boleh sih, karena saya suka kasih perumpamaan gini, kanker paru karena ngerokok kan. Ada orang yang nggak ngerokok sama sekali selama hidupnya tetap kanker paru tuh, kenapa dok? Nggak bisa kita jawab loh. Ya memang bakat badan, hadiah tanda kutip dari Tuhan adalah tumor begitu apesnya. Tapi kita jaga supaya jangan parah dengan hidup sehat gitu. Oke, cara periksanya gimana? Ya harus ke dokter, harus USG. Nggak bisa tuh cuma ngeliatin muka dari WA, nggak bisa ya. Harus USG. Oke? Baik, terima kasih Dokter Citra. Untuk Kak Syafia, apakah sudah jelas jawabannya? Halo? Kayaknya malu ya di sini, jadi nulisnya di kolom komentar. Udah ya, udah tulis ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Sebelumnya terima kasih ya dokter udah membantu menjawab. Sama-sama. Nah, di sini ada dari Kak Merilia Kusnadi nih sebagai penanya pertama. Apakah Kak Merilia mau open mic atau mau dibacain aja? Kami. Ya, halo.
Halo, Kak. Ya, tadi Gimana? pertanyaan panjang. Ya, boleh Kak, Iya, silakan Dok, terima bertanya. kasih. Halo semuanya. Ya, Dok, tanya aja. Berarti dari pemaparannya dokter tadi, jika ada menstruasi atau haid yang tidak lancar, itu apakah itu satu indikasi adanya mungkin penyakit atau bawaan seperti itu, Dok? Atau bagaimana, Dok? Terima kasih. Biasanya sih pasti. Karena ya normalnya kita tetap harus mens setiap bulan. Harus. Normalnya ya. Kecuali kadang-kadang bisa kok. Makanya saya bilang kan capek. Kita kerjanya sekarang kan ritmenya juga udah, ya kita tahu sendiri lah. Bisa hormonal capek skip 1-2 bulan oke. Tapi kalau udah skip sampai kayak 3 bulan sebaiknya kamu periksa. Gitu aja. Takutnya ada yang lain. Kalau memang diperiksa, nggak ketemu ada kelainan struktural, nggak ketemu miom, nggak ketemu kista, oke. Berarti kita udah anggap ini hanya kelainan hormonal gitu. Nah, nanti kita balancing. Balancingnya bisa tanpa pakai obat dulu. Misalnya kalau bener-bener nih dia ngomong saya ada stresor, kemarin lagi deadline banget, capek, terus atau misalnya lembur berhari-hari atau diet. Jangan salah, diet atau exercise keras ya, yang sangat-sangat ekstrim itu juga akan mempengaruhi mens. Nah, kalau ada yang kayak gitu-gitu, kadang-kadang nggak langsung diobatin. Hilangin dulu penyebabnya apa, coba kita tungguin 1-2 bulan, kalau misalnya bagus ya udah. Tapi kalau ketemu langsung diperiksa ada sesuatu, ya itunya yang kita tanganin. Terus kalau misalnya semuanya aman, benar-benar hanya hormonal, kita treatment pakai obat hormon. Oke, thank you so much, dokter. Terima kasih. Sama-sama, welcome. Baik, terima kasih Kak Merlina. Terima kasih Kak Merlina sudah bertanya, dan terima kasih juga kepada Dokter Citra tadi sudah membantu menjawab ya. Oke, karena di sini ada yang raise hand nih dokter, kayaknya udah dari tadi penasaran mau nanya tuh dokter. Silakan Kak M. Carolina, boleh di on cam and on mic ya. Ya, halo Kak. Halo. Boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Maria Carolina. Saat ini mau masuk kuliah. Jadi pertanyaan saya itu untuk dokter. Jadi gini, saya kan baru mengalami menstruasi itu pada usia 18 tahun saat kelas 3 SMA. Itu kata mama saya itu karena faktor keturunan, karena kakak cewek saya juga mengalami mens itu saat kelas 3 SMA juga. Terus pertanyaan saya itu, apakah saat itu masa pubertas saya baru dimulai? Terus apakah berpengaruh kepada faktor lain, misalnya kepada pertumbuhan tinggi badan, berat badan, atau lain-lain gitu, dokter? Oke, langsung jawab aja, nggak apa-apa? Ya, boleh, dok. Silakan dokter. Nah, ya betul. Pubertas itu ya dihitung terutamanya kalau tiga-tiganya udah keluar. Tanda pertamanya adalah kalau sudah mens. Kalau misalnya 18 tahun agak lumayan telat sih, tapi masih bisa. Kita harus compare sama yang lain. Jadi kan pubertas itu 3 tuh. Telars, menars, sama pubars. Jadi nggak bisa hanya lihat darah mens. Perkembangan, perkembangan payudara dan rambut pubis atau rambut-rambut ketiaknya seperti apa. Tuh, kalau dia masih balance, ya udah, berarti memang kamu telat, tapi untungnya hormonnya masih keep up, masih bagus. Kalau misalnya balance, pertumbuhannya oke, nggak apa-apa, nanti tinggi badan akan, dia pasti tidak akan mencapai potensi terutama dibandingin sama teman-teman kamu yang misalnya mensnya di usia 12-13 tahun. Tapi masih naik gitu loh, masih ada tumbuh, ada growth-nya, ada perkembangannya, pertumbuhannya juga. Tapi kalau yang 3 tadi itu, payudara, lalu rambut-rambut di badannya itu pertumbuhannya nggak terlalu oke, nggak seimbang, beda lagi. Kadang-kadang potensial tingginya pasti agak nge-lag tuh jatuhnya. Jadi mungkin agak lebih kecil dibanding teman-teman yang lain, atau nanti jumlah darah mensnya juga bisa lebih sedikit dan sebagainya. Kalau telat, baiknya periksa sih. Ujung-ujungnya dari tadi kayaknya disuruh periksa semua ya. Ya lihat-lihat aja. Kalau memang kamu telat, tapi setiap bulan kamu tracking mensnya keluar, bagus, bulanannya ada, nggak apa-apa.
Tapi kalau memang mau make sure, boleh periksa dulu. Kalau enggak, tunggu 1 tahun. Karena begitu mens pertama kali keluar, dalam 1 tahun atau bahkan 2 tahun pertama itu masih bisa berantakan. Jadi untuk mami-mami muda di sini yang mungkin punya anak masih umur 12-an, 13-an baru keluar mens, terus mens 1 bulan, 2 bulan, terus hilang, dok, ini terus gimana dong? Ya nggak apa-apa, lihat aja dulu. Jawaban pertama sama, USG, lihat ada masalah nggak? Nggak ada masalah, tungguin aja. Kita nggak buru-buru langsung hajar hormonal ini itu. Kecuali ya dilihat memang ada sesuatu yang mencurigakan. Pertumbuhan lainnya ada yang sangat-sangat jomplang seperti itu. Oke? Baik dok. Terus dok, ini kalau misalnya yang kata mama saya itu karena juga faktor keturunan itu, maksudnya bisa juga nggak dok? Bisa, bisa. Oh. Predileksinya memang seperti itu, turunan. Tapi makanya lihat lagi, bukan berarti kamu turunan terus ya udah, berarti kan biarin aja, kakak saya juga gitu. Tiap orang beda. Kakaknya telat, tapi nanti misalnya semuanya teratur. Terus tahu-tahu adanya telat juga, tapi nanti habis itu mensnya nggak normal lagi, gitu. Jadi memang benar predileksi genetik bawaan turunan, tapi kamu harus lihat lagi yang kamu sendiri nanti siklusnya seperti apa, gitu. Catat aja dulu, lihat per bulan. Kalau teratur ya nggak apa-apa. Baik dok, terima kasih. Sama. Oke, terima kasih pada kalian sudah bertanya. Resennya boleh diturun. Jadi intinya jangan lupa ya teman-teman, kita emang harus sering check up kayaknya ya dokter ya, biar lebih tahu. Oke, di sini ada yang resen juga nih dari tadi atas nama Gabriela Rachel. Silahkan kepada Kak Gabriela Rachel untuk bertanya. Terima kasih ya Kak Felita ya. Oke, selamat siang ya dok. Oke, saya saya Rachel dari Asekma Don Bosco mau nanya dok. Tadi kan ada pembahasan tentang PCOS dan beberapa kelainan dalam tracking menstruasi. Nah, jadi apakah kita pasti punya salah satunya karena mens tadi kan kata dokter kita pasti punya salah satu kalau mens kita telat gitu. Apakah hal tersebut bisa karena hormonal saja? Apa berat badan itu jadi salah satu pemicu paling utama gitu loh dok? Oke, ada tambahan lagi pertanyaannya? Ini ada yang belum dikeluarin loh. Itu paling sama kalau untuk gatal di daerah selangkangan itu apakah karena kesalahan dari celana dalamnya, apa kita yang pembersihannya atau ada cara pembersihan yang lebih oke nggak sih dok dibanding cuma air dan misalnya biar nggak lembab dipakein tisu gitu misalnya kalau pakai tisu gitu. Oke, terima kasih dok. Itu saja. Ada koreksi dikit ya. Jadi saya hanya membahas endometriosis dan PCOS karena itu yang istilahnya paling banyak lah, paling banyak kejadian dan paling banyak dibahas sekarang belakangan. Tapi bukan berarti penyebabnya hanya 2 itu. Gitu, itu dulu. Terus makanya tujuan kita periksa adalah untuk tahu apakah ada 2 itu. Kalau tidak ada itu, berarti jawabannya hanya gangguan hormonal. Jadi jawaban pertanyaan pertama, apakah selalu penyebabnya itu? Enggak. Jadi kalau misalnya itu diperiksa nggak ada, hanya kelainan hormonal, iya. Gitu. Jadi tujuannya periksa sebenarnya adalah untuk melihat ada yang jelek-jeleknya dulu nggak nih. Yang jeleknya kita buang-buangin, oh enggak, bukan A, bukan B, bukan C, bukan D. Oh yaudah, berarti hanya hormonal gitu. Nah, hormonal lagi, cari tahu lagi kenapa sih hormonnya bisa imbalance gitu. Apakah ini anak lagi kebetulan stres, ada masalah lain, atau dia ada pakai KB, atau dia ada obat-obatan lain yang bisa ngeganggu hormonal juga. Dia exercise parah, diet parah, berat badan, ngaruhnya di sini. Jadi faktornya banyak. Kalau dia hanya bilang berat badan saja bikin kamu mensnya nggak teratur, nggak bisa juga. Multifaktorial, jadi kayak saling mempengaruhi lah. Memang kamu mungkin juga ada masalah lain, terus ditambah lagi berat badannya juga agak besar gitu. Jadi hormon di lemak itu sangat-sangat membantu ke arah pembentukan hormon cowok.
Jadi kalau tadi yang di PCOS itu mau dibahas lagi lingkaran-lingkarannya, di lemak itu ada hormon yang juga meningkatkan resistensi insulin. Kan balik lagi, si PCOS aja penyebabnya resistensi insulin dong. Jadi kalau dengan kegemukan saja, tanpa PCOS juga bisa mengganggu. Jadi kalau dibalikin lagi ke berat badan ideal, IMT-nya dihitungin lagi, diet aja jangan ekstrim justru ya. Saya selalu ngajarin diet itu jangan ekstrim langsung turun 5-10 kilo, nggak ngepek, nanti naik lagi jumping. Nah, bouncing naik turun itu akan bikin mens semakin tidak teratur. Mendingan turunin 1-2 kilo aja. Itu aja kadang susah kan. 1-2 kilo sebulan, tapi teratur terus-terusan stabil gitu. Itu akan lebih baik. Nanti kalau benar-benar tidak ada penyebab lain, hanya karena dari berat badan akan kelihatan kok. Tapi kalau kamu sudah balik ke berat badan normal, masih juga mensnya nggak teratur, berarti harus dibantu kita kasih obat hormonal untuk memperbaiki si hormon di badan itu. Gitu. Oke. Terus yang kedua, yang masalah pembersihan, tergantung sih kalau makainya yang sangat-sangat ketat, bahkan legging, terus ada juga yang suka pakai berlapis-lapis, udah celana dalam pakai yang itu model celana sport gitu lagi, terus nanti baru celana luar lagi, terlalu ketat, terlalu lembab, terlalu ketutup itu nggak boleh. Itu akan bikin bakteri sama jamur gampang tumbuh. Tuh, terus masalah pemakaian ketat kan berarti ngepres dia neken dong. Penekanan dalam waktu lama aja juga bikin gatel tanpa harus ada masalah infeksi dan lain-lain kan. Tuh. Kalau untuk masalah ngebersihin sih saya tidak pernah sarankan pakai sabun. Adalah satu merek tertentu yang kita boleh pakai untuk maintenance, itu pun saya hanya saran seminggu 2 kali. Jadi nggak usah pakai sabun-sabun sirih lah, ini itu nggak perlu. Pastikan aja airnya bersih, lebih baik kering gitu. Jadi kalau ditanya harus pakai tisu, kalau saya sih saran iya, cebok keringin, selalu gitu, cebok keringin. Kalau misalnya mau ganti celana dalam, kalau lagi keputihan banyak ya, pasien saya selalu saya bilang jangan pakai panty liners, jangan pakai pembalut, bawa celana dalam ganti, kotor ganti celana dalam, gitu aja. Jangan malas ke toilet. Oke, semoga menjawab. Iya, oke, thank you dok. Sorry, berarti tadi dokter nyaranin sebaiknya turunin berat badan dulu apa langsung periksa aja dok? Kalau untuk si soal mens nggak lancar ini dok. Kalau udah cukup lama periksa dulu. Tetap periksa dulu. Oke, sip. Thank you dok. Sama-sama, Hari. Baik, terima kasih Kak Rachel atas pertanyaannya ya. Udah puas dong ya dijawab sama Dokter Citra langsung tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke Kak Tesania. Tadi sudah raise hand juga. Silahkan langsung di open mic-nya ya Kak. Baik, oke. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak Tessa. Izin bertanya dok, saya Tesania, mahasiswa ADB. Tadi kan mengingat cukup banyak ya penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi kita. Nah, saya ingin bertanya, sebaiknya itu periksa kesehatan organ reproduksi itu secara rutin atau gimana ya dok? Kalaupun secara rutin itu kira-kira berapa kali dalam 1 tahun? Dan bisa diperiksanya itu di mana? Kalau misalkan pakai kayak BPJS itu apakah bisa? Apakah aksesnya cukup mudah atau harus diperiksa di rumah sakit yang besar gitu dok? Itu pertanyaan saya. Oke, nah jadi gini, bagi 2 dulu kalau saya. Sudah menikah atau belum? Kalau sudah menikah sih sebenarnya balik lagi, mensnya teratur atau enggak. Kalau memang pasiennya sendiri ya sangat-sangat aware dengan mensnya, dia catat semuanya bagus, nggak ada keluhan, kamu boleh kok hanya kontrol kalau ada keluhan. Tapi mungkin kalau 35 tahun ke atas, pernah dikatakan ada penyakit, kamu kontrol setahun sekali. Tidak pernah, boleh 2 tahun, 3 tahun, nggak apa-apa. Pap smear pun kan kita suruhnya hanya 3 tahun sekali. Gitu. Jadi kayak minimalnya banget deh, 3 tahun check up itu kayaknya perlu deh. Kita medical check up rutin biasa aja kan sekarang sudah disarankan setahun sekali kan. Gitu. Terus kalau sudah berhubungan, yang penting jangan lupa pap smear karena biasanya suka males sih ngancang di kobok-kobok gitu kan. Jadi pap smear 1 kali dulu, terus
sisanya tugas kalian sendiri di rumah. Sebenarnya nggak harus selalu ke dokter kan. Ke dokter itu kalau ada keluhan. Nah, tahunya keluhannya kapan? Kalau kita sendiri aware sama badan kita. Oh iya ya, bulan ini kok gini. Tunggu deh sebulan lagi. Sebulan lagi kayak gitu lagi. Ya sudah, kontrol. Gitu. Nah, kalau benar-benar ya, benar-benar semua normal, tidak ada masalah apa-apa, bolehlah habis menikah 1 kali. Terus per 3 tahun sekali kalau memang benar-benar oke ya. Bahkan pasien saya kalau yang emang enak kooperatif gitu, maksudnya bisa dititip pemeriksaan sendiri di rumah, aware sama badannya sendiri, nggak usah kalau ada keluhan aja nanti datang lagi gitu, kecuali datang hanya untuk pap smear. Terus bedanya kenapa setelah menikah? Karena saya lebih demen kita USG yang dari transvaginal. Jadi USG bisa 2, dari perut, dari vagina. Ya nggak mungkin kan kalau nona saya coblos gitu. Jadi setelah menikah kita akan USG 1 kali dari bawah, itu langsung sekali beres dapet gitu. Karena organ kita semua di bawah. Kalau kita dari perut akan susah. Ukuran yang di bawah 2 cm itu nggak terlalu kelihatan. Dan mohon maaf lagi kalau misalnya agak berlemak, tebal-tebal yang tidak terlihat gitu. Oke, apalagi tadi ya? Pemeriksaan BPJS bisa banget. Tapi balik lagi, BPJS itu hanya kalau ada keluhan ya sayang. Jadi kalau puskesmasnya atau vaskesnya nggak mau ngasih, nggak bisa pakai BPJS. Gitu. Biasanya mereka hanya ada keluhan baru dikasih rujuk. Kalau enggak, pasti akan ditangani hanya di puskesmas. Masalah rumah sakit, balik lagi rumah sakitnya yang kerja sama siapa. Bukan rumah sakit besar sih masalahnya. Rumah sakit besar pun kalau kerja sama BPJS bisa. Rumah sakit tidak besar, tidak kerja sama BPJS, nggak bisa juga. Gitu. Oke, jadi kalau BPJS, kamu tanya ke vaskesnya. Tapi biasanya kalau tidak ada keluhan tidak akan dikasih rujukan. Gitu. Oke? Terima kasih, Dok. Sama. Oke, terima kasih Kak Tessa sudah bertanya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya dari Miss Dian. Silakan kepada Miss Dian, boleh langsung menyalakan mikrofonnya ya. Oke, selamat pagi Dok. Suara saya terdengar nggak ya Dok ya? Kedengeran. Kedengeran. Oke, terima kasih Dok. Ini saya mau tanya mengenai PCOS Dok. Jadi saya pernah dideteksi PCOS sebelum menikah. Itu karena kenaikan berat badan yang obes, yang over dianya dalam waktu sekitar 4 tahun. Lalu setelah itu saya sempat mengalami 9 bulan tidak datang menstruasi. Dan akhirnya cek ke dokter, sempat panik kan, tapi karena saya pada saat itu lagi sibuk kuliah, jadi saya nggak mikirin gitu loh. Akhirnya dicek ke dokter, sampai 3 dokter mengatakan bahwa saya PCOS. Dan akhirnya saya diterapi dengan dokter gizi juga, saya menggunakan dokter gizi, dan dikasih juga sama dokter mikroginon, pil KB. Pada saat itu belum menikah ya. Gitu. Nah, setelah itu saya baru menikah 2017. Dan selama menjelang pernikahan, beberapa tahun sebelum menjelang pernikahan tuh menstruasi udah lancar dan tidak ada nyeri. Paling kalau nyeri pas ngerasa nyeri-nyeri mau ini hari kayaknya mau udah nyeri-nyeri nih, besok menstruasi. Udah pada saat menstruasi saya nggak ngerasa apa-apa lagi. Biasa aja. Dan sejak itu saya selalu menandai di kalender kapan saya menstruasi dan kapan selesai. Gitu. Nah, setelah saya menikah, saya menggunakan aplikasi kesuburan nih. Pengen tahu dong, gimana pun juga pengen punya keturunan ya. Itu semuanya lancar Dok, nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi apakah dari PCOS itu bisa mengakibatkan jadi infertil ya Dok? Gitu. Jadi kira-kira kalau sekarang sih karena udah usia ya, jadi tidak terlalu memikirkan ke sana. Cuma apakah saya harus periksa ke dokter atau bagaimana nih Dok gitu? Terima kasih Dok ya. Ini kalau kayak gini kan bakal saya tanya nih, gak apa-apa di sini. Ada beberapa pertanyaan yang saya harus tanya Japri dulu. Dok ya. Iya makanya. Boleh tahu ini dulu deh untuk usia, nggak apa-apa? Boleh, anak-anak juga pernah dengar. Saya 47 Dok, 47. Jadi sudah tidak lagi, saya tidak memikirkan ke sana lagi gitu. Tapinya apakah saya memang harus cek ke bagian kebidanan atau bagaimana nih? Dulu sempat mau cek juga, tapi lama-lama udahlah, banyak resikonya juga untuk ke sana gitu Dok. Dan butuh waktu juga sih, kadang-kadang nggak sempet. Oke, ya deh. Kalau 47 saya memang juga
tidak terlalu rekomen. Misalkan masih mau berpikir ke arah promil, ada pemeriksaan satu hormonal dulu yang kita harus pastikan untuk melihat sisa sel telur dulu. Sisa sel telurnya ada, umur segini, mohon maaf, langsung ambil agresif. Nggak ada lagi kita cuman kayak pakai obat sebulan disuburin, nggak bisa lagi. Karena kita udah bergeraknya melawan waktu. Nah, tapi kalau misalnya hanya mau, nggak deh yang promil-promil, nggak dok, saya mau fokus ke PCO-nya aja. Berarti balik lagi, siklus sekarang gimana? Kalau tadi kan katanya siklusnya normal nih. Selama dia normal, tidak ada keluhan nyeri, tidak ada yang lain-lain, sebenarnya ya udah hidup saja dengan PCOS, jatuhnya kayak gitu. Jadi sama dengan orang kencing manis. Tidak selamanya orang yang kencing manis kalau diperiksa gulanya tinggi, gitu kan? Sama PCOS tidak selamanya dia mensnya tidak teratur, gitu. Jadi ya badan kita memperbaiki sendiri, tapi bukan berarti saya tidak PCOS, gitu. Kalau memang pernah jelas kelihatan banget diperiksa itu benar-benar PCOS, ya kita PCOS. Tapi kalau hormonnya teratur, berarti kan dia jalan tuh setiap bulan, nggak ada masalah, terus nggak nyeri, nggak ada keputihan, nggak ada yang lain-lain, ya sudah, berarti kondisi terkontrol, nggak apa-apa Miss. Kita lihat aja ke yang lain, kalau ada keluhan baru kontrol. Tapi kalau 3 tahun terakhir misalkan belum pernah USG, sarannya paling sekali USG untuk memastikan tidak ada apa-apa, habis itu udah gitu. Tapi kalau misalnya untuk ke arah promil harus agresif karena usia sih kita agak susah bergerak nih 47-nya. Ya, kalau untuk promil emang saya sudah nggak mikir ke sana. Cuma kadang orang berpikiran gini, oh ini karena kegemukannya gini-gini. Sementara saya punya keluarga juga gemuk dan dia tidak ada masalah untuk kehamilan gitu. Jadi karena yang tadi tidak semua muncul gejala. Jadi PCO-nya itu ada, diperparah lagi dengan si obesitas gitu. Nah, kalau misalnya si PCO-nya sendiri, maksudnya anggap ya 2 nih ya, PCOS sama si obesitasnya. PCOS-nya sendiri kondisinya sudah terkontrol, badannya hormonnya udah bagus sih, udah memperbaiki. Ya udah, obesitasnya tetap ada, tapi dia tetap mens. Cuman kalau PCO-nya nggak kelar, badannya hormonnya masih nggak seimbang, ini akan memperparah lagi si PCOS-nya, mensnya makin berantakan lagi tuh gitu. Jadi tergantung hormon di badannya. Makanya yang dulu sempat dipakai mikrogenon itu salah satu sih cara untuk memperbaiki kadar hormon di badan gitu. Kalau memang dia sudah masuk ke, kadang-kadang tuh kayak bikin dia masuk ke tracknya gitu. Nah, gimana cara untuk masukin si tracknya ini ke track yang benar? Kalau udah masuk track yang benar, kadang-kadang udah nanti jalan sendiri, mensnya akan bagus sendiri. Tapi susah tuh, ada orang yang udah dikasih obat macem-macem, mensnya nggak teratur-teratur, cuman dipancing mens, nanti 2 bulan 3 bulan hilang lagi. Oh, itu sering banget yang kayak gitu. Nah, yang model kayak gitu yang kita harus pakai hormon jangka panjang, bahkan bisa sampai 2 tahun 3 tahun gitu. Obesitas pasti ngaruh, pasti sih. Dan selain ngomongin masalah mens aja deh, obesitas kan pasti akan mempengaruhi yang lain, kolesterol, terus penumpukan lemak di pembuluh darah, kesehatan jantung dan lain-lain gitu. Jadi secara badan kita umum aja itu memang obesitas juga harus pelan-pelan dikurangin. Nggak boleh juga hanya bilang keluarga saya gemuk semua tuh, ya nggak apa-apa kan sehat-sehat semua, belum ketahuan aja. Kadang-kadang maksudnya gitu ya, Miss. Gitu. Ya hidup sehat lah, pola hidup sehat sebisanya. Jadi bisa jadi nih ada efek PCOS yang menyebabkan memang susah untuk memiliki keturunan gitu ya, Dok? Kemungkinan besar sih iya. Walaupun menstruasi udah lancar gitu, Dok ya? Iya. Karena dia gejalanya 2 dari 3. Belum tentu mensnya lancar, tidak PCOS. Gitu. Oke. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Baik, terima kasih Miss Dian sudah bertanya. Baik, ini ternyata ada yang resen lagi ya. Halo Miss Mike. Oke, kepada Miss Mike silakan boleh langsung di-on aja mikrofonnya. Iya. Akhirnya penasaran juga nih, Dok. Ya. Gini, mungkin pertanyaannya melewati masa-masa yang tadi dokter jelaskan ya, karena posisinya sekarang saya sudah menopause. Nah, menopause ini mungkin di usia 49 itu normal apa enggak, Dok? Yang pertama, terus yang kedua, nah cara menjaga kesehatan organ reproduksi ini setelah kita menopause itu apa? Ada kiat-kiatnya atau bagaimana, Dok? Itu pertanyaan saya. Terima kasih ya, Dokter. Sama-sama.
Ibu Mika yang dari tadi ya, pagi pertama ya. Mari Ibu. Tadi mau manggil, cuma namanya nggak nongol. Ini Ibu siapa? Mari. Ya, jadi untuk sebenarnya sih karena saya pikir hari ini sasarannya itu yang hanya mahasiswa, jadi topik yang menopause saya keluarin tuh dari slide-nya tadi. Kalau sebelumnya sih ada semua. Nah, jadi untuk kisaran Indonesia, kita memang rata-rata 50 sampai 52, Miss. Jadi nggak apa-apa. 49 itu masih oke. Nah, dilihat lagi sebelum menopause pun kadang-kadang bisa ada keluhan. Kalau misalnya sebelum menopause nggak ada keluhan apa-apa, udah langsung masuk menopause, nah tinggal lihat ada dua sih, gejala badan sama nanti yang dari dalamnya. Maksudnya gejala badan tuh yang kita rasain. Apakah kita suka ada yang paling sering tuh flushing, jadi mukanya tuh suka panas, gak enak, kayak ada aura panas di badan gitu yang susah digambarkan deh. Pokoknya kalau sore-sore gak enak deh, muka saya suka panas kayak gini, padahal gak gerah, gak keringetan. Terus yang kedua, mood swing parah sampai orang di dekat kita itu komplain. Kita sendiri kan pasti nggak nyadar dong kalau kita mood swing. Biasanya orang lain tuh yang komplain, gampang marah, tapi bener-bener sangat-sangat irritable, yang sudah masuk kelainan ya. Terus maaf kesebut vaginanya kering banget, kalau masih berhubungan jadi sakit, padahal dulu enggak, kayak gitu-gitu. Terus yang lain sih nggak terlalu, susah tidur, insomnia. Biasanya keluhannya 4 itu yang paling utama kalau untuk menopause yang kita rasa. Nah, yang lain sebenarnya kalau kita lagi mens reproduksi itu kan kita punya hormon estrogen. Nah, kalau menopause hilang kan. Nah, estrogen itu sebenarnya efek protektif terutamanya untuk jantung. Jadi kalau sudah menopause yang kita harus hati-hati sebenarnya cewek terutama jantung. Periksa kayak EKG atau misalnya periksa check up tahunan, kolesterol gitu-gitu harus dilihat tuh kondisi jantungnya ada bukan penumpukan ya, penyumbatan kayak gitu-gitu ada atau enggak. Nah, terus berarti saya harus sampai CT kardiak, eko jantung gitu-gitu dong? Enggak juga sih. Lihat aja keluhan kita sehari-hari gimana. Kalau masih aktif, naik turun tangga, jalan 300 meter, normal, nggak ada masalah tuh. Saya jogging, ini itu nggak apa-apa. Tidur nggak sampai pakai 2 bantal, nggak sampai nyesek, nggak ada rasa terbakar atau beban berat di dada, kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Nggak sampai harus check up yang besar. Check up rutin biasa tahunan yang cek kolesterol gitu-gitu aja cukup. Lalu untuk dari segi objinnya sendiri, ya paling balik ke tadi. Kita jangan lupa pap smear. Pap smear itu masih disarankan sampai 65 tahun. 3 tahun sekali aja cukup. Terus USG, sama sih kalau pasien saya, biasanya kalau pasien lama ya, saya barengin aja sama pap smear. Jadi nggak usah tiap tahun, kecuali ada keluhan. Dulu pernah ada miom, atau sebelum menopause pernah dibilang saya ada miom 3 cm. Ya sudah, setahun sekali deh kalau kayak gitu. Setahun sekali ngintip, masih 3 cm nggak? Berubah nggak? Nambah nggak? Gitu-gitu aja. Terus mamografi, tapi kalau nggak mau mamografi ya pegang sendiri aman, nggak ada benjolan sama sekali, ya sudah boleh skip dulu, nggak usah harus setiap 3 tahun sekali juga gitu. Paling aware ya jatuhnya. Tapi kalau nggak ada keluhan nggak apa-apa sih, Miss, aman kok. Kalau ada keluhan baru kita kasih terapi hormonal tambahan, jarang sih. Ya. Kalau yang tadi dari disebutkan dokter 4 itu yang ketiga sih, biasa dok kan memang jadi kering ya dok ya. Cairan vagina kita kan udah nggak ada ya. Iya. Oke. Tapi kalau itu sih gampang. Pakai ini aja, lubrikan banyak di luar. Iya. Itu ya, makanya takutnya apakah karena sekarang kita pakai lubrikan yang ibaratnya itu kan bukan asli cairan normal sendiri ya. Apakah nanti ada ada efek samping yaitu perhatiin alergi, hati-hati. Kadang bisa ada alergi. Tapi kalau alergi ya berasa antara either dia gatel banget tiba-tiba atau dia hanya kayak iritasi. Nanti kalau udah lama pakai baru tuh jadi kayak kebeset gitu loh rasanya kalau pas berhubungan. Ada kayak nyeri tajam-tajam tapi nggak jelas kok di dalam sesekali. Itu kalau iritasi lama kayak gitu. Kalau misalnya enggak sih harusnya berarti aman, tidak ada alergi terhadap cairan lubrikan. Gitu. Oke, berarti so far aman. Cuman yang berarti yang perlu dicetak yang perlu saya periksa lagi berarti yang jantung ya, karena tuh jantung coba berimbas ya. MCU biasa aja tahunan cukup. Oke, siap. USG pap smear ya, dok. Sama-sama. Thank you, dok. Ya. Yuk, sama-sama.
Baik, terima kasih Miss Mike atas pertanyaannya. Di sini saya lanjut kembali ke kolom komentar ya. Mohon maaf karena mengingat waktu. Baik, di sini saya membacakan pertanyaan dari Angela Natasha Putri. Izin bertanya lebih dari satu pertanyaan ya dokter. Apakah normal ya dok ketika sudah masuk masa menstruasi itu selalu ditandai dengan keputihan? Lalu yang kedua, apakah pada saat menstruasi rasa nyeri itu sampai membuat kita keringat dingin, pusing, atau terkadang sampai pipis ada rasa nyeri pada daerah kewanitaan? Harus segera dicek, harus segera cek ke dokter. Terakhir, dan mengapa kita tidak disarankan menggunakan sabun untuk daerah kewanitaan? Silakan dokter. Mari. Ini ada di chat gak sih pertanyaannya? Ada dokter, atas nama yang ini ya. Natasha Putri. Sebentar. Natasha Putri. Tadi soalnya ada beberapa. Angela Natasha Putri, ya. Mau di resign dokter? Boleh deh. Oke, aku resign aja ya. Oh, ada nih, ada. Oke. Oke. Jadi, nah, keputihan, balik lagi. Keputihannya kayak apa dulu? Kalau yang lendir-lendir bening aja, nggak apa-apa. Memang itu wajar. Karena memang pada saat itu kan cairan kan lagi banyak. Jadi keluarnya kayak lendir bening. Bening, bukan putih ya. Kalau misalnya bening sebelum sesudah mens, nggak apa-apa, biarin aja. Lalu pada saat menstruasi, keringat dingin. Kalau sampai berhari-hari, ya periksa. Jangan-jangan bisa paling sering ya kalau nebak-nebak doang, jangan-jangan endometriosis. Tapi kalau hanya di awal, jadi kadang-kadang tuh kita kan suka keluar. Kenapa? Oh, bukan. Kadang-kadang kan kita suka kayak keluar clotting kecil, daging kecil gitu deh. Nah, pada saat clotting kecil itu lewat, itu akan bikin cramping. Crampingnya kadang bisa parah sih. Tapi hanya sekali-sekali itu aja. Terus kalau misalnya yang si perhatiin pembalut deh, nanti kayak ada sesuatu yang agak besar gitu keluar. Besarnya tuh juga paling seukuran satu buku jari ya, besarnya bukan besar banget ya, seujung jari satu buku gitu aja. Itu bisa bikin cramping sekali. Nah kalau ada itu udah keluar, terus crampingnya selesai, ya nggak apa-apa sih. Terus pusing harusnya enggak. Pusing kamu harus cek darah juga, jangan-jangan memang darahnya kamu HB rendah atau tensinya rendah gitu. Nah, pipis nyeri kalau sering dan berulang terus setiap kali mens nggak boleh, kamu harus periksa. Itu. Kenapa kita tidak disarankan? Karena mengganggu pH, Neng. Kalau kamu pakai sabun kan basah malah jadinya nanti gampang bakteri yang ke sana. Jadi ya mohon maaf deh, saya tidak pro iklan-iklan yang sabun-sabun sirih dan sebagainya itu. Mendingan udah air biasa aja. Air pun kamu lihat-lihat juga. Kadang-kadang ada juga tuh pasien yang keputihan bolak-balik gak jelas gitu. Udah diobatin ada lagi, nanti 3 bulan muncul lagi. Ujung-ujungnya saya bilang coba cek toren air di rumah. Dan memang torennya kotor, habis dikuras, habis itu dia nggak keputihan lagi. Jadi ya kadang-kadang kayak gitu. Kalau yang sampai parah banget, ada yang mau cebok pakai aqua, ya udah dicoba aja dulu. Tapi nggak usah pakai sabun-sabunan. Merubah pH, masalah utamanya adalah itu. Oke? Baik, gimana Kak Angela Natasha Putri? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, banyak terima kasih atas penjelasannya dokter. Sehat selalu katanya. Terima kasih. Sehat-sehat. Baik, di sini satu pertanyaan terakhir ya teman-teman dan Bapak Ibu dosen dari Kak Destri. Dipersilakan untuk di on mic Kak Destri. Jangan lupa on cam ya. Baik, terima kasih Kak Feli. Selamat siang dokter, izin bertanya. Dokter, kalau untuk penderita PCOS, kalau sudah dilakukan tindakan itu, apakah sudah dinyatakan normal atau harus ada treatment lagi selanjutnya? Tindakan apa? Misal saya tuh pernah di drilling ya, bahasanya apa ya dokter? Saya lupa, itu di tahun 2021 ketika barengan dengan pembersihan polip. Itu PCOS-nya sudah ditangani. Kebetulan saya ini pejuang garis 2 dokter. Berhasil sudah? Belum, masih berjuang selama 6 tahun. Ya. Nah, itu ya. gimana ya dok? Apa masih ada treatment lagi atau sudah dinyatakan sembuh untuk PCO-nya? Garis besarnya begini, saya selalu ngomong untuk endometriosis dan PCOS tidak ada kata sembuh.
Itu ya, saya agak kejam ya. Nah, istilahnya adalah terkontrol atau tidak. Nah, kalau sudah di drilling, seharusnya cairan yang pada saat itu numpuk kan sudah dikeluarin dong. Nah, masalahnya badan kita pinter. Dia berusaha menutupi lagi si lubang yang tadi sudah di drilling itu. Jadi biasanya sih kalau sudah drilling beberapa tahun sih oke, dia harusnya nggak ada keluhan. Nah, harus kejar cepet-cepet promil di saat-saat itu. Masalahnya kan promil bisa berhasil bisa enggak ya. Yang namanya bayi tabung aja meningkatkan kemungkinan tuh 30, paling banyak banget 40%. Jadi kadang-kadang nggak jaminan. Saya udah di drilling kok tetap nggak hamil dok, ya sayangnya memang bisa kejadian sih seperti itu. Nah, bisa berulang lagi nggak? Bisa. Tapi harusnya nggak cepet lah. Maksudnya habis drilling setahun 2 tahun nanti parah banget lagi PCO-nya, seharusnya tidak. Karena sudah ada, itu sih udah bahkan sudah tindakan operatif kan. Udah yang paling terakhir. Jadi caranya adalah cari masalah lain yang bikin susah hamilnya. Jadi kemungkinan PCO-nya tertangani, tapi ada hal lain yang belum ketahuan. Mohon maaf nih, sperma suami sudah periksa belum? Saluran telur sudah periksa belum? Terus sudah pernah sampai diukur, kan kalau mau promil kita akan lihat sel telur dong, USG hari kesekian, bla bla bla, tercapai nggak? Kalau sudah tercapai, nggak hamil-hamil, nah itu yang paling susah. Semua udah normal, nggak hamil, itu yang lebih susah. Kita mau nembak mana lagi nih? Loh, kalau ada penyakitnya kita tembak gampang sebenarnya. Tapi kalau nggak ada masalah, semua udah diobatin, ujung-ujungnya cuma yuk kita sambil berharap dan sambil berdoa. Ujung-ujungnya memang semua akan berdoa sih. Cuma ya yang lain-lainnya dikejar lagi, hormon-hormonnya dan lain-lainnya. Oh, berarti memang kalau sudah pernah dilakukan treatment memang sudah tidak ada lagi ya dok, karena kalau untuk yang lainnya itu memang sudah dikejar sih. Jadi untuk polipnya sudah dibersihkan, untuk miomnya juga sudah diambil, suami banyak juga nih. Banyak, pemborong dok. Suami varikokel operasi juga sudah, terus banyak treatmentnya semua sudah dikejar selama 6 tahun ini. Gitu, karena kebetulan saya juga PCO yang dengan menstruatur dan siklus mensnya pun bisa dihitung dalam range waktu 27 sampai dengan 30 hari. Yang teratur. Belum pernah coba karena kami masih ragu dengan kalau Katolik kan tidak bisa ya, Dok. Oh, masih. Oke. Ya, masih belum support untuk itu. Dok, pertanyaan kedua, mau nanya lagi. Tadi kan disampaikan bahwa pendarahan mens itu kan normalnya 2 sampai dengan 7 hari ya. Berarti 2 hari pun itu normal ya, Dok? Normal? Ya. Oh, karena saya mengalami perbedaan ketika sebelum operasi miom dengan setelah operasi miom. Sebelum operasi itu cukup banyak, tapi ketika operasi itu yang memang banyak-banyaknya hanya 2 hari. Sisanya paling hari ketiga dan keempat itu ya hanya sisa-sisa kayak darah kotornya gitu loh, Dok. Berarti normal ya? Masih bisa normal. Miomnya besar nggak? Miom saya paling besar itu 1 cm, itu paling besar, Dok. Posisinya tapi di tengah, di otot. Kurang tahu, saya nggak nanya, tapi anaknya banyak sekali dia teman-temannya. Dan itu tidak terdeteksi pada saat USG transvaginal 4 dimensi. Jadi waktu dokter itu pengennya operasi yang sesar itu apa namanya, Dok? Masih yang di belah tengah. Ya, sesar kan. Jadinya lurus. Iya, puji Tuhannya saya operasinya seperti itu. Jadi ternyata ketahuan teman-temannya banyak, totalnya 30. Jadi kayak seperti kutil-kutil gitu, yang paling besar hanya 1 cm. Karena kalau lewat laparoskopi itu justru tidak banyak terdetek ya, Dok. Kalau kayak gitu sih kayaknya masalah utamanya lebih ke rahimnya. Masalah utamanya ya. Hormonalnya bagus kan, balik lagi ke tadi nih. Untuk hamil itu kan banyak ya syarat-syaratnya. Hormonnya semua udah oke, udah keluar telur setiap bulan, environment-nya nggak oke, nggak bisa. Kalau kayak gini, kayaknya sih masalah utamanya dari environment kalau sebanyak itu. Soalnya miom yang kecil-kecil kayak gitu nggak akan bisa bersih. Dan biasanya pasti tumbuh lagi. Kalau misalnya di USG yang benar-benar tajam, yang ngelihat kecil-kecilnya banget, itu pasti sebenarnya masih ada kecil-kecil. Karena nggak bisa semuanya kita pretelin. Pasti akan ada yang kesisa. Dan modelnya kan berarti anggap ya daging stick nih. Kayak gini. Terus dia di tengah ini. Untuk sampai ke sini kan saya harus nge-black dari sini ke sini dong. Jadi kan seluruh rahim itu berarti kan sudah pernah di-black dari berbagai sisi.
gitu. Nah, penyembuhannya walaupun memang rahim itu sangat-sangat pintar sih, saya sampai kadang kagum sendiri ya, yang udah hancur lebur bentuknya habis operasi, nanti hamil lagi, bayinya bagus bisa memang, tapi scar tetap ada. Scarnya ada di situ dan itu akan mengurangi rongga rahimnya sendiri. Terus kalau ditambah lagi sama pernah ada PCO hormon dan lain-lain, terus suaminya juga ada masalah juga, kayak ya bertubi-tubi sih gitu. Cuma kayaknya masalah utama di rahim. Kalau memang mau di satu tempat yang selama ini ibu udah kontrol, lanjutin dulu sama pastiin sekarang udah di tahap yang mana. Telurnya udah dapat dulu belum? Kalau telurnya belum dapat lebih susah lagi. Telurnya udah dapat, spermanya udah dapat, baru perbaikin environment-nya gitu. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Cukup. Terima kasih Kak Felita. Baik, terima kasih Kak Risti atas pertanyaannya. Oke, setelah saya membaca kolom komentar, di sini saya menemukan satu pertanyaan menarik nih dokter. Ada dari Kak Regisa. Selamat pagi dokter, saya Regisa, mahasiswi ADB. Saya mau tanya, apakah kita bisa tahu kalau kita terkena penyakit dengan ciri-ciri yang tampak mata di daerah kewanitaan, seperti muncul benjolan atau yang lain? Terima kasih dokter. Ini malah ambigu nih. Karena ada banyak nih, kalau jawaban kayak gini saya bisa jawabnya banyak sekali. Bisa sih bisa. Karena kan kalau yang namanya di daerah kewanitaan kita bisa lihat sendiri kan langsung. Susah juga pakai kaca aja atau pakai HP gitu. Nah, benjolannya kayak apa dulu? Kalau kayak telur puyuh, bentar ya, udah cariin. Kalau ada telur puyuh, kecilan dikit dari telur puyuh lah, sebuletan atas ujung gini, nonjol. Di daerah vagina bawah deket anus, biasanya sih itu kista Bartholin. Tapi kalau benar-benar kayak mata putih, kayak bisul deh, jerawat gitu ya, itu biasanya ya bisul tapi di daerah situ, bisa-bisa aja. Terutama kalau pasiennya yang sering cukur, balik lagi. Cukur itu kan bikin luka. Dan di situ kan ada follicle, apa ngomongnya ya, lubang tempat tumbuhnya sisa sel rambut kan. Nah, lubang yang rambutnya itu kamu cukur, kepotong, luka, terus ada kotoran, bakteri lah, di apa di situ. Ya udah, bakterinya masuk, lubangnya nutup. Jadi bakterinya tumbuh di dalam dan jadinya bisul. Jadi kayak ada mata kecil-kecil gitu, kayak jerawat di sana, itu bisa. Nah, jadi nih pertanyaannya yang mana nih? Yang mata itu atau yang benjolan lain? Bisa banyak kemungkinannya. Oke, gimana Kak Regisa? Mungkin mau coba on mic untuk bertanya? Atau udah kejawab? Oke, dokter, mungkin kalau misalnya benjolan yang di daerah dekat, yang maksudnya di luar yang kayak dekat bulu itu kan emang karena biasanya cukur. Kalau yang kayak di dalam itu kita bisa tahu gak ini tuh penyakit atau enggak karena muncul dulu benjolan. Terima kasih. Secara normalnya sih, kalau bahkan kamu pun berasa, kalau kamu pun berasa ada benjolan, berarti kan kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak normal dong. Kalau kayak gitu, dan daripada kamu ragu, periksa aja sih mendingan. Kalau kamu bilang benjolan, berarti kan harusnya ada sesuatu yang menonjol. Maksudnya gini loh, kalau kamu sendiri udah bisa bilang ada benjolan, berarti kamu sebenarnya sudah merasa, ya nggak sih? Jadi saya bingungnya, kamu nanyanya apakah kita bisa mengetahui? Kamu kan sudah tahu ada benjolannya gitu. Nah, masalahnya benjolannya di mana? Kalau di dalam vagina kamu belum berhubungan, berasanya apa? Penuh gitu maksudnya. Makanya kamu bisa curiga ada benjolan. Kalau udah berhubungan kan kadang-kadang berani masukin jari, pegang gitu kan ada benjolannya gitu loh. Jadi kayak maksud pertanyaannya bagaimana nih? Oh enggak sih, saya nanya mungkin kirain kalau ada penyakit yang parah itu bisa kelihatan kalau dari benjolannya gitu dok. Oh, I see. Ya jangan tunggu sampai parah. Kecil aja udah berasa aneh, udah langsung periksa. Kalau udah sampai menonjol keluar, mah itu pasti udah besar masalahnya. Seharusnya ada apa-apa kan pasti dari kecil dulu. Lihat aja makanya, lihat, perhatiin gitu. Oke dokter, makasih.
Baik, terima kasih atas semua pertanyaannya. Karena kita mengingat waktu sesi tanya jawab sudah habis. Jadi sekian untuk sesi tanya jawab hari ini ya dokter dan teman-teman, nggak apa-apa ya. Untuk teman-teman yang pertanyaannya di kolom komentar ini belum terjawab, tenang aja, pertanyaan kalian sudah kami catat dan nanti akan tim panitia kirimkan ke dokter Citra untuk dijawab secara langsung, dan nanti jawabannya akan kita kirimkan by email ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir kalau pertanyaan kalian tidak terjawab. Oke, sekarang kita ada masuk ke sesi pembagian hadiah nih ya. Ayo siapa yang udah kepengen banget dapat smartwatch-nya? Oke, kita langsung aja ya. Sekarang kita udah masuk ke sesi pembagian smartwatch yang disponsori oleh Rumah Sakit Siloam Agora, yaitu yang berhak mendapatkan smartwatch ini adalah 3 orang dengan pertanyaan menarik. Nah, 3 orang itu dengan pertanyaan menarik ini akan dipilih langsung oleh Dokter Citra. Jadi kepada Dokter Citra silakan disebutkan siapa aja nih dokter yang pertanyaannya menarik. Waduh, tiba-tiba saya yang disuruh jadi pemilihnya. Coba ya. Boleh saya pilih yang tadi langsung ngomong aja kali ya. Tadi Miss yang Tadi Miss yang PCOS yang drilling. Saya dengan Destri, dokter. Kak Destri, ya. Saya maksudnya. Yang mana ya? Oh iya ya. Dengan saya. Baik-baik. Destri ya? Betul, dokter. Nama saya dengan Destri. Ya, dia nggak benar. Tuh. Dari manajemen kami pun bilang Ibu Dian sih. Lalu apa ya? Yang tadi nanya bentar. Yang satu dari panitia deh. Saya 2 aja. 1 aja juga gak apa-apa. Iya kan? Iya, jangan. Saya 1 aja. Terima kasih. Nah, saya serahkan ke panitia. Asik, lempar tugas. Oke, mungkin saya butuh bantuan Kak Putri. Kak Putri boleh on mic? Nah. Ya. Oke, halo Kak Putri. Gimana nih Kak Putri? Kira-kira kita sarang 1 aja kali ya Kak Putri ya? Baik Kak. Tadi udah banyak juga ya yang nanya dari kolom. Bener banget, udah banyak banget yang nanya nih di kolom komentar sampai bingung mau bacain yang mana nih Kak Putri tadi. Benar. Ya, tadi juga banyak yang raise hand. Terima kasih atas keaktifannya ya teman-teman semua. Oke, saya langsung pilih aja nih 1 yang bagi saya itu menarik pertanyaannya. Itu dari Kak M. Carolina. M. Carolina. Oke, mana nih Maria Carolina? Mungkin mau coba menyapa teman-teman di sini. Oke, kita cepet aja ya, karena kayaknya waktunya udah terlalu ngaret. Terakhir, kalau dari saya pribadi, di sini saya tertarik dengan pertanyaan dari Kak Angela Natasha. Tadi hampir mewakili teman-temannya untuk bertanya ya, pertanyaannya juga banyak. Wah, ini ya. Gimana dokter, apakah setuju? Ya, setuju. Oke. Mohon maaf, saya live duluan gak Bapak? Iya, oke. Sebelum live, selamat dulu ya kepada para pemenang. Dan di sini saya mewakili Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk dokter karena udah meluangkan waktunya di waktu yang padat ini. Terima kasih juga. Terima kasih dokter Citra. Ini Pak Operator bisa tampilkan sertifikat biar langsung saja. Oke, Miss. Sekalian foto bersama aja, Miss, boleh? Foto bersama sama tampilan sertifikatnya ya. Iya. Silahkan. Iya. Wah, terima kasih. Iya, dokter, ini dari kami sebagai ucapan terima kasih atas pencerahan yang luar biasa, atas terima kasih banyak. Ilmu yang luar biasa yang boleh di-share kepada kami para perempuan keren yang ikut di webinar hari ini. Semoga
Ya, sukses terus untuk dokter, tetap Sukses kita terus berkat dari Tuhan, sehat selalu. Itu doa kami, dan buat teman-teman yang hadir, para hadirin, terima kasih atas partisipasinya. Yuk kita on cam semuanya untuk foto bersama. Silakan. Baik, yuk teman-teman kita foto dulu yuk, baru kita lanjutin lagi habis ini. Ya teman-teman semuanya on cam ya. Jangan lupa background-nya dipakai ya teman-teman. Ya, oke, tim dokumentasi sudah siap? Siap, Kak. Baik. Baik. Hitungan ketiga ya. Ini untuk slide yang pertama ya, teman-teman. Silakan Kak Gini. Ya, baik. 1, 2, 3. Ya, baik. Lanjut ke slide yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih lagi. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sampai Sama-sama. jumpa. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Bu. Sehat selalu ya dokter. Sehat semua juga ya. Ya. Terima kasih banyak dokter. Sehat-sehat, cewek-cewek Indonesia. Cik lah. Terima kasih dokter cantik. Terima kasih dokter. Terima kasih juga Bu. Mari, saya pamit. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjutin ya. Tetap kita lanjut ya teman-teman. Oke, tadi udah disebutin ya teman-teman untuk pemenang smartwatch-nya. Tadi yang pertama diperoleh oleh Kak Destri, yang kedua diperoleh oleh Kak Maria Carolina, lalu yang terakhir diperoleh oleh Kak Angela Natasha. Selamat untuk para pemenang. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman smartwatch-nya untuk kalian. Nah, setelah ini kalian boleh mengisi data diri kalian melalui kolom komentar dengan format yang sudah disediakan oleh tim panitia agar nanti tim panitia dapat menghubungi para pemenang. Sekali lagi, selamat ya. Oke. Selanjutnya di sini saya kembalikan kepada MC Kak Jayanti Putri. Saya Giovanni Felita, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Kak Felita yang sudah mendampingi pembicara kita pada pagi hari ini. Saya juga menyampaikan selamat bagi 3 orang pemenang yang mendapatkan smartwatch. Wih, keren ya kalian. Selesai webinar ini nggak hanya bawa pulang sertifikat, tapi bawa pulang hadiahnya juga. Keren, tepuk tangan dong. Yeay. Baik, saya ingatkan kembali, bagi 3 orang pemenang, nantinya akan dihubungi oleh panitia untuk dimintai data pribadi dan alamat lengkap kalian untuk penyerahan hadiahnya. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya akan di-share link absensi yang perlu kalian isi untuk syarat mendapatkan e-sertifikat dari webinar pada hari ini. Dimohon untuk mengisi Google Form yang sudah di-share oleh tim panitia di kolom chat ya. Mohon diingat sekali lagi bahwa kami tidak menerima perbaikan atau revisi baik nama maupun alamat email. Jadi, mohon teman-teman semua dapat lebih teliti dalam mengisi form tersebut. E-sertifikat akan dibagikan paling lambat 1 minggu setelah webinar ini berakhir. Oke, kegiatan kita pada hari ini sudah selesai, teman-teman. Gimana? Materinya keren banget ya. Pertanyaannya juga pada bagus-bagus, keren sekali. Terima kasih semua atas keaktifannya. Untuk menutup webinar pada hari ini, saya mengundang Kak Geni untuk dapat memimpin doa penutup. Kepada Kak Geni, waktu dan jaringan kami persilahkan. Baik, untuk Bapak Ibu dosen, teman-teman semua dan rekan mahasiswi, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Tuhan, di siang hari yang ini terima kasih atas penyertaan-Mu dalam webinar pada siang ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Citra dapat bermanfaat bagi kita semua di kehidupan sehari-hari kita ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati kita semua yang ada di room chat ini ya Tuhan untuk menjalankan aktivitas kita selanjutnya nanti ya Tuhan.
Kiranya inilah doa hamba-Mu yang membalaskan dalam waktu Yesus sama telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Geni. Demikian kegiatan webinar kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus stay tune Instagram Asekma Don Bosco untuk informasi webinar-webinar selanjutnya. Baik, saya dan tim panitia akan menunggu kalian untuk mengisi link absensi, dan bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar penerimaan mahasiswa baru, boleh langsung aja DM Instagram kami ya. Saya Jayanti Putri dan tim pamit undur diri. Terima kasih semua atas partisipasi dan keaktifannya. Sampai bertemu di lain waktu. Stay safe and always keep healthy. God bless you all. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih. Izin pamit. Sebelumnya, Pamit ya. sebelum live dari Zoom ini, saya ingin peringatkan kembali untuk tadi para pemenang untuk dapat memberikan nama, email, ataupun ID Instagramnya ya di kolom komentar, supaya kami dapat menghubungi kalian untuk pemberian smartwatch ini. Oke. Terima kasih. Thank you, Kak. Thank Izin pamit. you semuanya. Terima kasih ya Selamat semuanya. siang, selamat berakhir pekan.